Udah. Oke, izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, di sini aku Waalaikumsalam. ditemenin sama empat teman-teman aku. Ya, kalau kakak bisa lihat namanya itu ada Ya, Dimas. salam kenal semua. Ya, di sini aku Salam cuma kenal mau juga. wawancara perusahaan kakak doang sih, Kak. Yang langsung ke pertanyaan aja ya, Kak, ya? Ya, boleh, boleh. Biar cepetnya kalian Oke. takut Ya, kemalaman kan, sorry ya. ya. Nggak apa. Yang satu, Kak, bagaimana proses bisnis dalam perusahaan PT Blumindo tuh, Kak? Misal kayak dimulai dari mana, prosesnya bagaimana, dan akhirnya tuh seperti apa tuh? Oh, Dari oke. awal. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu ya. Jadi PT Blumindo itu dia itu bergerak di bidang suplai batu bara. Trading sih lebih ke apa bahasa kasarnya. Jadi intinya sih kita beli batu bara dan kita jual gitu. Jadi benar-benar trading aja lah gitu. Nah, untuk proses beli dan jual itu sendiri sebetulnya lumayan simple. Jadi nggak yang ribet banget ya. Intinya kita beli sama tambang dan habis itu kita jual sama buyer. Dan biasanya em, itu dimulainya itu dari simple things saja sih. Lebih ke arah kayak kita deal. Kalau jualan gimana sih? Kita sales kalau jualan kan. Kita making calls gitu ya. Kita telepon customer, bla 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 gitu. Dan kita juga making relationship sama supplier. Nah itu jadi kalau Blumindo itu fokusnya ke arah sana ya. Walaupun kita memang ada juga jual beli HSD namanya, high speed diesel. Itu ibaratnya kayak diesel ya, tapi untuk industri. Jadi bahan bakar BBM lah, BBM tapi untuk industri. Kayak buat alat berat, buat genset di mall yang gede-gede gitu atau nggak di hotel bla 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 gitu ya. Kita juga ada kayak gitu, tapi itu kecil banget. Jadi paling kalau mau lebih gampang, memang fokus ke batu baranya nih. Kalau misalkan Haikal juga nggak apa-apa ya sama tim ya. Solo Ya. kalau SD itu sendiri juga dia sedikit berbeda, tapi kita udah dikit banget sih. Per tahun ini 2023 bahkan kita belum ada penjualan lagi. Karena memang dia capeknya tuh sama jual batu bara tapi profitnya jauh lebih besar batu bara kayak gitu. Nah, kita masih fokusnya ke eh, trading batu bara banget. Nah, mungkin kalau mulai dari awal, misalkan tadi Haikal nanya kan, ini mulainya dari mana nih? Oke, mulainya Iya. dari awal sebetulnya kita jualan dulu sih. Dan simpel kalau jualan itu saat ini memang kita belum ada basicnya, SOP-nya dan bisnis prosesnya seperti apa. Tapi yang paling basic itu di awal-awal, karena kita bukan TBK, kita nggak ada tender dan lain-lain, tapi pasti yang paling basic itu ada KYC sama KYS dulu. Know your customer sama know your supplier. Pernah denger nggak? Awal tadi yang dua itu, Kak? Know your customer, KYC, sama Hmm. KYS. Know your supplier namanya. Itu tuh apa tuh, Kak? Yang Nah, jadi itu. itu kayak form. Biasanya kita akan ngasih form ke customer kita atau ke supplier kita. Itu isinya Hmm. namanya, PT-nya, terus habis itu intinya kita minta data mereka tuh apa aja sih. Em, Kayak mereka berdiri tahun berapa, terus habis itu bergeraknya di bidang apa. Dan kita juga minta legalitasnya untuk justifikasi memang mereka ini berdiri dengan sah, ya kan? PT gitu ya. Ibaratnya nih PT berdiri dengan sah sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Jadi itu namanya KYC. Jadi kita make sure banget ini memang lawan kita ini memang lawan yang benar-benar sah dan berizin. Karena kalau batu bara itu kan dia lumayan tricky ya untuk semua perizinannya. Dia lumayan ketat, apalagi dari Minerba dan SDM dia lumayan lumayan ketat. Jadi kita make sure semuanya on track untuk customer dan supplier kita. Kasarnya kayak gitu. Itu namanya KYC sama KYS. Em, untuk jualan sendiri, sebetulnya kita masih belum ada yang sophisticated kayak tender. Karena kalau misalkan perusahaan gede, TBK Hmm. gitu, kayak Indosemen. Indosemen itu Iya. tahu nggak semen 3 roda gitu kan? Iya. Kalau Iya. pernah tahu. Indosemen itu kan dia juga lumayan oke lah. Dia itu biasanya dia pakai batu bara mungkin kisaran 30.000 ton sampai 40.000 ton per bulan untuk bikin semen itu. Nah, tapi mereka itu pengadaannya dengan cara tender. Jadi mereka akan pakai namanya Easy Solution. Memang ada beberapa aplikasi di luar sana yang mereka nyediain proses tender gini untuk basis. Jadi B2B banget deh, kasar gitu ya. Aplikasi ini ada Ariba, ada Easy Solution, ada yang lain-lain lah. Bahkan biasanya sih kayak Semen Indonesia dia punya dia punya aplikasi lain lah. Biasanya sih dibuat sendiri dan lain kayak gitu.
Nah, tapi kalau yang gede-gede biasanya sih mereka udah buka proses tender seperti itu untuk pengadaannya. Nah, tapi kalau dari sisi kita karena kita masih selevel ini ya, maksudnya kita bukan yang TBK, jadi biasanya sih kita bener-bener apa ya, bener-bener direct aja sih. Kita direct ke supplier, kita direct ke customer, kita telepon dan kita tawarin. Simpelnya seperti itu. Nah, dari obrolan itu biasanya kalau memang misalkan ada, let's say misalkan dari sisi customer dulu ya, kalau ada customer Iya. kita yang mau deal, bahasanya adalah deal, oke deal ya, gua ambil batu lu gitu, gua ambil batu lu segini gitu, dari situ baru ke trigger tuh kal bisnis proses kita, karena memang udah ada obrolan kalau kita mau deal. Iya. Nah dari situ biasanya kita ngomongnya, oke tolong dong ngeluarin purchase order ke kita. Jadi Oh, dari I see. customer dia akan ngeluarin PO. PO kita terima, dari PO itu diterima. Ini udah ngomongin bisnis proses ya, Kal. Iya, iya. Dari dari PO itu kita terima, dari situ kita akan catat angkanya, maksudnya dealnya di berapa rupiah gitu ya per metric ton. Misalkan 1 juta rupiah gitu, 1 juta per metric ton. Deliverynya kapan? Kita kirimnya ke mereka itu kapan? Misalkan akhir Januari 2024 misalkan. Dengan Hmm. kuantitinya berapa? Spesifikasinya kalau batu bara kan pasti kita tahu ada GAR ya, ada kalorinya kan. Nah, ini kalori Iya. berapa? Dia ada spesifikasinya di situ. Biasanya makin perusahaan itu kalau makin kayak apa ya? End user ya bahasanya. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan pabrik, yang mereka biasanya pakai batu itu sebagai raw material ya, sebagai benar-benar atau nggak untuk ngebakar boiler mereka gitu. Biasanya Hmm. permintaan mereka tuh lebih spesifik. Mereka akan benar-benar minta spesifikasinya itu jauh lebih spesifik dibanding perusahaan lain. Nah, jadi kita biasanya udah dibedain juga tuh di situ. Ketika kita ngomong itu end user, biasanya perlakuannya udah sedikit sedikit berbeda dibanding kita ngomong trading. Jadi kita QC-nya lebih ketat lagi, quality control-nya. Karena kalau misalkan kita jual juga ke perusahaan trader lainnya, kayak contoh kan kita trader ya, tapi kita juga Iya. jual trader lain. Karena kita itu jualnya gelondongan. Dalam artian kita jual langsung 7.000 ton gitu. Langsung ya, 7.000 ton pakai tongkang gitu. Nah, kita biasanya kalau misalkan kita ngomong kita jual ke Jawa, itu biasanya kita jual ke Cirebon atau Gresik. Di situ tuh banyak banget pabrik-pabrik yang butuh cuman mungkin 50 ton per bulan. Jadi kalau kita bawa 7.000 ton dari Kalimantan gitu ya, kita supply ke situ, itu nggak Hmm. akan habis dalam waktu sebulan. Jadi dan itu banyak pabriknya banyak banget. Ada yang 20 ton, ada yang cuma butuh 50 ton, ada yang butuh gede 1.000 ton gitu. Tapi itu pabriknya banyak banget. Nah, biasanya di situ kalau di sisi market kita, pasar kita itu biasanya ada namanya trader lokal. Trader lokal ini adalah orang-orang, bukan orang, perusahaan-perusahaan yang memang dia biasa jual ke pabrik-pabrik di situ yang butuh kecil-kecil. Nah, biasanya itu kita jualnya ke trader lokal tersebut karena kita jual gelondongan. Ibaratnya kalau misalnya kita ngomong kita apa sih? Kita distributor ya. Terus ini trader Iya. lokal, resellernya gitu misalkan. Ini contohnya ya, ini contohnya. Nah, itu di situ ada quality control juga tuh Kal. Jadi Oh, dia akan nge-trigger juga quality control di lapangan ketika kita ngambil di tambang ya. Tapi itu nanti ya, ini cuman itu apa ini gua mention duluan supaya nanti ingat kalau ada quality control ketika kita ngomong di sisi supplier. Nah, ini iya. kita Iya. sisi customer dulu ya. Jadi dari Iya. sisi customer dia akan ngeluarin PO, dari sisi PO kita akan input di dalam sistem kita. Sistem kita itu kita pakai Accurate Online namanya. Itu lumayan terkenal juga, mestinya ada sih kalau kalian Google juga Accurate Online tuh ada lumayan gede juga. Nah, kita pakai sistem namanya Accurate Online di situ untuk nge-trigger sistemnya bahwa memang ada shipment ini yang akan berjalan. Nah, nanti dari situ setelah selesai ada PO itu kita akan ngeluarin di internal itu kita ngeluarin namanya deal confirmation. Deal confirmation itu contohnya coba kalau gue sharing ya. Gue bisa sharing screen nggak? Oh, Dims, bisa nggak? Oke. Bentar ya, Kak. Di ini Ya, dulu. Itu tuh emang di perusahaannya Bloom itu tuh emang banyak banget ya kayak proses bisnisnya tuh.
Enggak juga sih. Sebetulnya kan kalau untuk masing divisi itu kita ngomong ada divisi komersial. Komersial itu yang jual beli batu. Terus habis itu Iya, ada divisi supply chain, itu untuk transportnya, transport batunya ya. Misalkan kita ngomong dari Kalimantan kita kirim ke NTT atau ke Gresik atau ke Cirebon. Nah, itu supply chain yang ngurus. Nah, sisanya sih itu core bisnisnya itu dua divisi tersebut yang benar-benar penggerak rodanya. Sisanya tuh untuk bisnis functionnya aja sih. Bisnis functionnya kita ngomong um, human resource, finance, accounting and tax, ya kan, general affair. Nah itu biasanya untuk bisnis function, support inilah, supporting bisnisnya lah, supporting divisionnya itu. Tapi kalau yang core divisionnya itu si commercial sama supply chain. hmm, gitu. Coba ya. Udah, oh ini udah bisa nih. Bentar, 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 Nah, bentar. Gue share tapi apa kalau ya? Oh, misalnya dihitung-hitung tuh Kak, total proses bisnis itu ada berapa ya Kak? Bisa bisa nyampe 5 nggak? Let's say bisa sampai 5 nggak Kak itu? sebetulnya guys, ini akan jauh lebih kompleks dari yang kalian pikirkan. Iya, Jadi sebenarnya tinggal kalian mau ambilnya sampai mana aja. Nah, ini ini kelihatan nggak sharing iya, iya, screen-nya? kelihatan. Oke, ini kita ada SOP-nya. Kita biasa A B C D E F gitu kan. Ini divisi utamanya nih. A B Iya. C D E F kalau kalian lihat. Tapi di dalam ini masing-masing sini dia ada lagi tipenya. Sales and purchasing sama supply chain-nya, ada finance-nya juga ada. Jadi memang dia ada tambahan-tambahan lagi, Kal. Nah, kalau mau coba kamu guide aja supaya Kak Ata juga nggak terlalu jauh dan nggak terlalu kemana-mana. Kamu guide aja Iya. kira-kira kita mau masuk yang mana aja nih gitu. Dan by the way kita juga sebenarnya udah ISO. Kita tuh udah ada ISO, jadi SOP-nya udah makin lebih oke lagi karena kita kemarin memang fokusnya ke quality control. Berarti benar-benar lengkap banget nih kayak. Ya, ini job description aja ada banyak. Terus ini ada manajemen resikonya juga ada operasionalnya juga, dan SOP-nya juga masih banyak. Nah, jadi kalau mau sih, ntar coba aku buka satu ya. Saran gua sih mungkin fokus ke tradingnya aja nih. Bentar, gue lihat ya. Dia ada BI-nya nggak ya? Oh ya Kak, itu juga ada BPMN-nya juga kan ya Kak? Ada apa? BPMN-nya, bisa kayak gambar-gambarnya gitu. BPMN. Diagramnya maksudnya. Iya, diagramnya. Mestinya ada. Ntar. Ini nggak ada nih. Kasian banget kalian. Soalnya megang bukan Kita gua. kita juga palingan sih yang difokusin juga itu doang sih kayaknya. Emang lihat BPMN-nya itu. Oke, gini aja ya. Mungkin mungkin bisa dicatat ya. Nanti tinggal Iya, bisa bagan sendiri gampang sih. Nanti abis itu gue kasih lihat bagannya. Soalnya gue pernah buat bagan untuk finance. Jadi kalian bisa ngikutin sebetulnya. Cuman iya. untuk yang kalau mau untuk yang trading ini kalian catat aja. Jadi nanti tinggal langsung bisa ketahuan nih mau di bagannya naruh apa aja. Iya. Nah, mana order nih dia Yang kita trading. fokusin cuman itu sih Kak, apa kayak kita tuh emang disuruhnya tuh bikin 5 proses bisnis dalam perusahaan kakak. Jadi tuh kayak kita nanti bikinnya tuh 5 diagram Kak, 5 dari apa Ya, proses bisnis yang di dalam ya, perusahaannya itu. ya, ngerti Ini ngerti. cuman itu sih. Ya, ngerti kok. Berarti aku ngomong pembelian. Nih aku lagi milih nih pembelian, nyawa Ya. alat angkut dua, terus habis itu pembayaran penagihan boleh finance tiga, itu udah tiga tuh. Sama Iya. mungkin habis itu operasional empat, pembelian udah, apalagi enaknya ya. Oh paling sama ini kali ya. Wait, ini dia. Ada nggak ya seleksi-seleksi itu? Nope. Tadi mana sih? Bentar, bentar, bentar.
Enggak, bukan ini. Tadi ada deh. Pembelian form. Oh, ini dia. Ah, tapi ini form kayak gini sih Excel. Ini apa? Iya deh, ini evaluasi doang. Nggak ada ininya. Oke, ini aja dulu ya Kale. Kita ngomong pembelian dulu ya. Iya, pembelian aja dulu. Ya, pembelian dulu ya. Berarti kita ngomong supplier ya. Gue ada juga di Figma sih. Kebetulan kita juga pakai Figma sih, Kak. Kalian pakai Figma juga? Iya, buat bikin aplikasi. Nah, ini ada nih. Gue langsung jelasin dari sini aja ya, biar gampang. Ini zaman lama sih. Sebenarnya kita udah nggak pakai ini. Cuman ini juga lumayan relevan. Ini sebelum kita ada ISO, kita pakai itu. Tapi kayaknya sih mestinya tetap relevan untuk kalian nih. Bentar. Iya. Masih. Nah, ini dia. Oke. Kelihatan nggak? Oh ya, dah. Karena nggak Kelihatan ya? kalau di Zoom. Oke. Nah, jadi ini untuk trade departmentnya. Ini untuk awal-awal. Ini awal-awal banget pembeliannya. Sorry, sales. Lihat kirinya sini ya, sales. Iya. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi startnya kita namanya FCO. FCO ini uh, full corporate offer. Full corporate offer tuh jadi kayak satu form yang kita apa isinya ada banyak. Itu penawaran di awal kita bahwa kita bisa nyediain batu, spesifikasinya apa, kapan kita bisa kirim, harganya berapa yang kita tawarkan, seperti itu. Untuk biasanya ada lagi detail-detail tambahan kayak surveyornya siapa, apakah misalkan kita surveyor pakai Sukovindo atau Geoservice, ini surveyor batubara ya maksudnya. Hmm. Pakai Karsurin adalah yang gede-gede. Itu kayak gitu ada di FCO semua. Nah, setelah FCO ini sudah kita kirimkan, customer nih akan ngasih feedback nih, ya kan? Kelihatan nggak semuanya? Iya. Ya, customer akan ngasih feedback. Acceptable atau enggak revise offer. Ini kan diagram kayak gini kan? Hmm. Bisnis proses seperti ini kan? Berarti itu kayak customer-nya itu kan pihak eksternal dan sales itu internal kan? Betul, betul. Iya. Nah, Iya. acceptable atau enggak kalau iya, kita create deal confirmation. DC itu maksudnya deal confirmation. Deal Jadi kita confirmation ya. ya, jadi memang ada konfirmasi tentang deal yang telah dilakukan. Karena kalau di batubara itu kita nggak boleh backtrade. Ini lumayan important kalau untuk marketnya ya. Maksudnya nggak semua market seperti itu. Cuman di market batubara itu lumayan penting untuk nggak ada backtrade dalam artian ketika kita udah komitmen, oke gue ambil batu lu. Gitu. Terus mereka tiba-tiba ngomong, nggak jadi, sorry, nggak bisa gitu. Karena kita Hmm. pasti udah ketika dia ngomong, gue ambil batu lu deh, 2 minggu lagi tapi bisa kan? Ya. Terus minggu depan dia ngomong, nggak jadi deh, gue udah dapet yang lain nih, yang lebih bagus, nggak bisa gitu. Karena ketika udah deal, itu pasti kita langsung ngomongin beli tongkangnya, dan kita juga deal juga ke supplier, ya kan? Jadi udah ada banyak proses yang maju di situ. Jadi kalau di dunia batubara tuh memang ada namanya deal confirmation itu untuk memperkuat lagi dan memperkokoh lagi deal yang udah terjadi, komitmen yang udah terjadi gitu. Ini sebelum kontrak. Jadi ketika kita create deal confirmation ke customer, terus habis itu Hmm. kita kasih ke customer nih, customer akan confirm atau enggak. Nah, terus habis itu ada sales, ini masuk ke apa? Department salesnya, trade-nya. Dia kita create atau revise sell ini SPA ini maksudnya sell purchase agreement. Hmm. Jadi kita perjanjian jual beli batu bara, intinya kontrak. Nah, jadi kita create nih kontraknya. Kalau revise itu maksudnya kalau customernya punya kontrak standar atau atau kontrak baku. Jadi ibaratnya biasanya kita bisa ngomong siapa yang jadiin kontrak, lu atau gua? Pakai format gua aja ya gitu. Ya udah, nanti dia kirim. Misalkan kayak gitu ya. Jadi create atau revise SPA-nya, PJBB-nya, perjanjian jual beli batu baranya. Habis itu nanti Hmm. ada commerce-nya masuk, dia akan cek, review sama checking SPA-nya apakah ada sesuai dengan deal yang terjadi. Misalkan harganya udah cocok atau belum, atau ada beberapa aspek-aspek lain. Tentunya ini technical banget ya untuk tim, untuk sama Haikal juga. Soalnya kita ngomongin banyak hal deh, ada demurrage, nya kapan, bla bla bla, quantity,
adjustment-nya seperti apa. Ini pokoknya technical banget. Tapi biasanya ini commerce manager yang akan ngecek. Di situ Hmm. kalau misalkan memang kontraknya udah oke, dia akan masuk. Kita kirim, terus receive, dan dari customer ada revisi atau enggak. Kalau memang misalkan nggak ada, langsung sign kan. Kita jual beli batu bara. Nah, abis itu ini udah nih, selesai nih. Ini untuk cuman jual belinya aja dulu. Jadi Hmm. kita fokus dari penawaran, terus habis itu ada deal confirmation, sampai terjadinya kontrak. Ini fokus di sini untuk satu bagan. Nah, habis itu di sini ada Oh, ya. bener Kak. Nah, Aku mau nanyain tentang yang itu. Kalau misalnya yang commerce manager itu tuh termasuk ke pihak mana ya Kak? dia masuk ke Commerce komersial manager. juga. Jadi dia sebetulnya satu divisi, Kal. Dia satu Hmm. divisi di dalam trade. Nih, di trade department ini dia satu divisi. Cuman ada tim sales sama ada tim commerce. Gitu. Tim sales itu lebih ibaratnya gini. Tim sales itu yang bener-bener dia jualan tok ke customer. Dia cuma jualan aja. Tapi kan sebetulnya lu jualan bisa nggak sih terms-nya kayak gini? Tetap itu kan yang pasti yang nge-review itu kan orang komersialnya. Dalam artian karena dia yang tahu, dia yang beli batunya. Ibaratnya kayak orang salesnya, oke gue mau jualan mulu 1,2 juta ya. Tapi kalau orang komersialnya bisa bilang, nggak bisa, lu nggak bisa 1,2, gue belinya aja udah 1,1 gitu. Untungnya terlalu kecil, misalkan. Nah itu makanya tetap si commerce manager ini yang akan nge-review sama checking sales purchase agreement-nya. Hmm. Jadi kalau Haikal nanya, sebetulnya itu satu divisi, satu departemen, tapi satu departemen di dalam trade ini ya, di trade ini, itu ada biasanya ada tiga. Ada salesnya, ada komersialnya, sama ada purchasing-nya. Purchasing itu khusus untuk beli batunya. Kayak gitu. Nah ini trade department ya, kasar gitu. Jadi commerce itu biasanya dia yang bener-bener memastikan semua pengapalan ya. Bahasanya kita pengapalan. Pengapalan itu menghasilkan profit. Dia yang make sure itu. Kasar gitu. Kalau sales itu biasanya dia yang bener-bener cuman nyari customer. Dan dia itu biasanya yang membahagiakan customer. Jadi customer ada komplain, ada apa, pasti sales yang maju. Kayak gitu. Kalau purchasing itu dia yang nyari batunya dapat dari mana, yang sesuai dengan spek yang diminta oleh customer. Itu purchasing. Jadi di dalam trade itu dia ada tiga divisi tersebut. Mungkin Oh. ada pertanyaan lagi sebelum kita maju? Apa masih bingung? Dari aku itu aja sih Kak. Yang lain ada yang mau nanya? Dimas, Dapat, Raffi, Remo? Kalau belum ada, soalnya ada next slide lagi Enggak. sih. Oh, Iya. dari aku belum ada sih. Aku mau lihat semua proses bisnisnya dulu baru ada pertanyaan kayak. Ya, boleh. Nah ini nextnya. Ini purchasing nih. Kalau lihat sini purchasing ya. Nah, oh sorry. Sebelum itu jauh lebih lanjut, di sini ada ininya ya. Ini ada dokumen yang dibutuhkan ya, apa aja ya. Jadi ini ada A, B, C, D, E, ya kan? Nah, kalau Hmm. kalian lihat di bawah sini dia ada A, B, F, H gitu. Nah, biasanya dia ke kanan-kanan lagi atau tuh FH-nya. Ada nggak ya? Kasihan kalau nggak ada. Ntar. Kalau nggak salah, Kata tuh lupa ini udah pernah dibuat atau belum sampai udah fix gitu. Dan Kata pakai dapat yang bagus atau nggak. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, di delete aja nggak masalah sih. Oke. Hmm. Oke, nah ini mau masuk ke purchasing ya. Purchasing sebenarnya jauh mirip, sorry, nggak jauh beda dari proses kita ke customer. Tapi kebalikan nih, ibaratnya kita customernya. Jadi dari sisi suppliernya akan ngeluarin FCO ke kita, ke apa mereka akan ngasih offer nih ke kita, terus kita yang counter offernya, kasih feedback juga dan lain kayak gitu. Jadi di sini kita ngomong lihat ada request atau counter offer FCO-nya ke suppliernya. Dari sini oke atau enggak, kita akan sama. Kita buatin juga deal confirmation. Jadi deal confirmation ada dua. Ada buat customer dan ada buat supplier. Hmm. Oke. Dan sampai sini tuh mirip mirip banget. Sebetulnya nggak jauh beda. Jadi sebetulnya proses antara kita beli dan jual itu nggak jauh beda sih. Kita beli sama supplier seperti apa, sama customer seperti apa. Di sini kita ngelihat DC confirm atau enggak. Terus kita ngomong kita buat lagi sales and purchase agreement-nya
untuk approval, commerce manager juga yang review sama checking. Nah, jadi dia tuh kayak titik poin utamanya gitu loh. Dia tuh yang ngelihat salesnya kayak gimana, dia juga yang ngelihat purchase-nya kayak gimana. Makanya sebetulnya dia yang mesti make sure bahwa pengapalan itu profit. Kasarnya gitu. Karena memang kita Hmm. mau batasi informasi sih antara sales sama purchase. Kalau kalian udah nyampe di level kayak gitu, biasanya sih udah ngerti. Kadang-kadang tuh orang suka ada bisnis di dalam bisnis. Beneran ada. Sales tuh banyak banget yang nitip. Itu udah mania, itu Trafigura aja yang sebesar itu ya. Kalau kalian pernah dengar Trafigura, itu main begitu, kebanyakan. Biasanya dia ngomong sama customer, customer mau beli murah. Ya udah deh, gue kasih murah, tapi gue nitip ya segini. Bisa begitu. Jadi makanya kita biasanya titik utamanya tuh di commerce. Commerce itu nggak boleh berhubungan langsung sama customer atau ke supplier. Jadi yang tahu harganya berapa itu cuman commerce dan sales. Sama halnya purchase juga gitu. Purchase juga nggak akan tahu nih sales itu jual berapa. Dan sales juga nggak akan tahu purchase itu dia belinya berapa sama supplier. Jadi salesnya pun nggak tahu profitnya berapa. Jadi kunci yang nyambungin semuanya tuh di commerce. Tapi commerce ini dia nggak bisa berhubungan dengan supplier. Dia nggak boleh berhubungan langsung dengan customer. Kayak gitu. Jadi itu salah satu cara untuk kita mitigasi resiko sih di tim kita ya. Apalagi kalau udah gede, tradernya apa salesnya makin banyak, ada yang main itu pasti udah nggak ketahuan banget. Dan dari sisi kita juga kita nggak mungkin kan nanya sama customer, lu main ya kali. Asal Iya, itu masih money kan banyak sebenarnya ya juga. udah lah gitu. Cuman kan Hmm. bete aja kalau ketemu ada orang kayak gitu kan. Itu kan udah mau etikanya udah nggak baik lah. Dari sisi kita sih pasti kalau kita ketahuan mau kita cut. Kasar gitu kan. Cuman ya dibanding kita ngomongin ke arah sana, mendingan mitigasi duluan nih. Oke, ya udah kalau gitu sales nggak usah tahu aja jual berapa. Lu mau deal-dealan harga silakan dealan harga. Paling juga kalau lu dealnya nggak jelas, ditolak lu sama commerce gitu. Karena commerce tahu harganya purchase nggak masuk nih, pasti ditolak gitu. Jadi mereka doing best effort aja nih, mereka jual sebanyak-banyaknya dengan harapan diterima. Kasarnya gitu ya, ini kasarnya. Hmm. Mitigasi seperti itu. Nah, oke, balik lagi, sorry, rada kepotong. Ini habis itu ya sama sih, sama persis. Kita ngomong SPA-nya ke supplier untuk di tanda tangan balik sama mereka, ada revisi atau enggak. Dan kalau nggak ada mereka udah langsung tanda tangan. Udah habis itu kita filing ya, untuk kontraknya kita filing. Nah, terus habis itu dari situ, dari dokumen-dokumen yang ada, ibaratnya kayak kita tadi ada DC-nya, apa, terus ini CSA sama SPA. CSA itu ini ya, Cargo Summary Approval. Cargo Summary Approval itu intinya ini si commerce yang buat, itu isinya, itu mirip kayak form juga, tapi isinya itu untuk keterangan, keterangan lengkap, bukan keterangan lengkap, keterangan yang singkat, tapi lengkap, benar sih lengkap. Jadi lu jualnya kemana dan ininya kemana. Jadi kalau kontrak itu kan biasanya isinya panjang ya. Maksudnya kan itu Ya. biasanya kan juga dalam bentuk kata-kata kan. Dan kontrak itu kan panjang kan. Ada banyak hal yang mesti dibaca banget gitu sampai kita ngerti gitu. Itu kontrak kan seperti itu. Yang dia biasanya lebih lebih kaku, bahasanya lebih legal dan lain. Nah tapi kita nggak bisa ngasih kontrak doang. Dan kita juga nggak mau sih ngasih kontrak ke supply chain. Nah, jadi kita ngasih namanya Cargo Summary Approval. Cargo Summary Approval itu commerce, orang commerce yang buat, dan itu isinya informasi yang lumayan lengkap tentang kapan dimuatnya batunya, di apa dikirim kemana, pakai tongkang berapa feet, bla bla bla. Terus hati-hati ada demurrage berapa gitu, kasar gitu ya. Jadi kayak dia tuh kayak rangkuman singkat dari kontrak yang supply chain bisa baca dengan mudah. Jadi bukan kita ngasih kontrak ke supply chain, terus dia nyari tahu, oke gue mesti nyari tongkang kayak gimana nih, apa ini yang bahaya apa nih, kan gitu kan. Nggak kayak gitu, dia cuma Hmm. ngeliat dari cargo summary approval, dia tahu, oh gue mesti muat tanggal segini, gue mesti kirim ke mana, dan resikonya apa aja. Deal sama suppliernya itu cuman boleh 3 hari, loadingnya cuman boleh 3 hari ya, waktu muatnya gitu. Oke, berarti 3 hari nih. Berarti gue mesti nyari tongkang yang bagus atau apa gitu ya. Ini contoh. Tapi soalnya kadang-kadang sama supplier itu kita bisa deal tergantung dengan kemampuan kita ya dan relationship kita. Bisa jadi kita minta waktu muat itu lebih lama. Waktu muatnya lebih lama dong, 5 hari untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan misalkan. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi memang setiap kali pengapalan tuh dia spesifikasinya berbeda dan teknis di lapangannya juga dia jauh berbeda. Makanya kita siapin namanya CSA, Cargo Summary Approval. Itu ngasih tahu ke operation atau supply chain-nya untuk di-execute nih. Jadi kita ngasih tahu ke mereka, ke divisi lain ya. Ini udah bukan ngomongin divisi trade ya. Ini ngomongin divisinya udah ke supply chain. Jadi kalau kalian tahu kan di sini, ini dari tadi kita ngomongnya trade department ya. Nah ini kita Iya. ngomongin department supply chain. Jadi trade department setelah mereka udah melakukan penjualan, maksudnya udah deal, oke gue udah tekan kontrak nih untuk jual ke customer A. Dan si purchase juga udah tekan kontrak nih untuk jual pakai supplier ini nih batunya untuk ke customer A-nya. Nah, keterangan itu semuanya kita pindahin dong ke supply chain. Kayak Hmm. ibaratnya kita ngasih tahu, guys, gue udah deal ya ini ya, tolong dijalankan ya transportnya ya, tolong di execute ya di lapangan. Kasarnya kan kayak gitu. Nah, itu ngasih taunya tuh dia udah pindah departemen tuh ke supply chain. Dia ngasih lihat CSA, SPA sama DC-nya gitu. Ini salah satu contoh. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Aku mau ngasih tahu ini aja Kak. Ini kan menitnya kan udah tinggal 5 menit. Nanti sama temen aku mau dibikin link Zoom lagi biar nanti apa bisa join lagi. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Waktunya nanti tinggal 5 menit. Udah. Boleh, boleh. Boleh dong. Oke, Hmm. tapi ini berarti nggak ada pertanyaan ya? Mau Iya itu lanjut aja? kurang lebih sama kayak yang supplier tadi kan. Mirip-mirip kan. Kurang. Mirip kan? Ini mirip-mirip Iya, kok. mirip-mirip. Kan cuma pindah doang, nge-switch aja sih. Jadi belum Iya. dari sisi kita perusahaannya cuma berpindah posisi aja. Kadang kita jadi supplier, kadang kita jadi customer. Karena kita trading. Jadi mirip memang. Oke. Oke, lanjut aja Kak. Nah, nextnya ini khusus untuk commerce yang tadi nih. Commercial. Iya. Ya, ingat nggak tadi gue ngomong komersial itu mesti make sure pengapalan tuh profit. Hmm. Nah ini, tuh, ini. Dia ngomong dia receive counter offer dan lain. Apa? Dia ngomong awalnya gini nih, request CSA. Jadi nanti dari sales sama purchasing officer dia akan meminta approval nih terhadap dia si sales ini jual sama si purchase ini beli. Jadi terhadap penjualan dan pembelian yang akan terjadi, dia akan minta approval dulu terhadap analis, commerce analisnya. Nah, dia akan lihat nih, namanya CSA approval ya. Jadi makanya kita ngomongin cargo summary approval gitu. Jadi Hmm. analisnya dia akan receive itu, terus habis itu dia akan review dulu. Tuh, dia akan coordinate lagi, dia nanya, lu bisa gimana term teknisnya, executionnya, bla 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 gitu kan. Ini contohnya aja ya, soalnya misalkan dia udah tahu nih dari sales sama purchase-nya harganya berapa kan masing-masing. Nah, terus dia akan ngomong juga nih, dia akan ngomong payment terms, ya kan tuh. Dia akan ngomong payment terms-nya, schedulingnya, kualitasnya, quantity-nya, bla bla bla, pricing-nya semua. Ini commerce analyst yang akan buat seperti itu. Nah, terus dia akan submit ke commerce manager-nya untuk approval yang tadi. Terus dia akan review risk margin currencies-nya. Karena kadang-kadang ada yang kita jualnya itu dollars, tapi kita belinya itu rupiah. Ada tuh, kayak misalkan Hmm. kita kita kan berapa kali ekspor gitu ya. Kalau ekspor itu kan Iya. pasti kita terima uangnya dalam bentuk US dollar kan. Tapi kita beli ke supplier itu kan kalau dalam negeri nggak boleh beli dalam bentuk dolar tuh nggak boleh. Pasti kita mesti belinya rupiah. Nah itu jadi ada resiko kurs, namanya resiko kurs lah. Iya. Kalau lagi kursi jelek ya gitulah jebol, Mm-mm. bisa parah harga nilai tukarnya. Nah ini makanya dia juga ada nih sama payment terms-nya juga. Jadi si customer tuh mintanya 60 hari Pak karena dia end user. Terus ternyata lu sama supplier minta di depan. Oke, berarti saya nahan nih. Kan berarti kan dia nahanin uang gitu. Oke, satu tongkang tuh saat ini tuh bisa sampai 7 sampai 10 miliar gitu. Dan kadang-kadang kalau Buset. misalnya kita jual ke Suparma aja. Suparma tuh kalian tahu Plenty nggak? Tisu Plenty. Tisu Pernah dengar? plenty. Ada Nggak pernah tisu. dengar Kalau tuh. kalian ke supermarket ada tuh namanya Plenty. Terus packagingnya Oreo di Indonesia. Oreo itu packagingnya ya. Yang maksudnya Iya. kertas luarnya itu Suparma yang buat. Jadi Suparma ini TBK dan dia lumayan gede juga. Itu kita supply ke mereka. Tapi itu payment terms-nya gila sih. Payment terms itu bisa sampai 60 hari. Dan kita bisa supply itu kemarin kayak ketahan 50 M ada. Tahan gitu. 50 miliar receivables ya. Maksudnya
Mereka belum bayar tuh 50 miliar ke kita. Belum jatuh tempo. Tapi semua supplier itu mesti kita bayar di depan. Iya, terus gimana nih? Uangnya dari mana? Ya pastinya dari bank. Kan gitu kan? Kan kita ngomong Hmm. ya udah, uangnya berarti gua tahan dari bank nih. Karena gue belum terima payment 50 miliar ya, gue bayar supplier itu gue pakai bank. Berarti kan kita ngomong kalau ada ngomong bank kan berarti lo ada bunga. Nah, bunganya nih cocok nggak sih kalau kita keuntungan segini? Nutup nggak nih untuk bunganya? Nah, itu kan semuanya ngomongin perhitungan profit and loss ya. Per shipment gitu, per pengapalan gitu. Nah, itu semua commerce manager yang buat. Dan dia yang review semua. Nah, kalau misalkan dia udah approve, berarti dia boleh nih. Jadi dia akan ngasih lampu hijau ke sales dan ke purchase-nya juga. Oke, lampu hijau kalian bisa lakukan. Deal ini kalian bisa go ahead untuk semuanya. Silahkan gitu. Nah, terus habis itu Hmm. udah nih selesai dari situ. Nah, ini trade department jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk bagannya sendiri, kalian bisa nanti pakai yang tadi untuk yang trade division. Intinya satu, kalau beli itu prosesnya tadi ada, kalau jual juga prosesnya ada, dan sama ada satu pihak di tengahnya yaitu commerce-nya ini untuk memastikan semuanya itu berjalan lancar dan itu semuanya itu benar-benar menghasilkan laba lah, menghasilkan untung. Itu trade cuman tiga itu doang sih yang paling-paling major ya, yang paling-paling Iya. paling utama lah. Sisanya sih kecil-kecil lah biasa. Anti korupsi, ya kan, anti suap itu SOP-nya ada, gitu-gitu doang tapi ya nggak ini banget sih. Tapi ini trade sih kayak gini. Ini Aku nunggu lagi nyari. teman-teman yang lain nggak? Ini aku lagi nyari filenya nih Kak, bentar. Oh iya, Bentar, silakan bentar. dulu. Coba di ini dulu. Di Ya. share. Dap itu lu udah kirim, waktu itu kirim ke gua nggak sih? Dap. Dap. Apakah Itu waktu itu lu kirim ke gua nggak? Yang filenya itu. apa tuh bos? Hmm. Gua kirim. Ke gua aja. Enak gua share screen. Hmm. Oh, ada di Google Docs ya, Dap ya? Ada nggak, Dap? Filenya waktu itu di mana ya? LMS. Itu udah Kang Oke, dikirim oke. gitu. Sabar. Buka dulu. Kak, udah kelihatan belum? Bentar.
Belum, Belum ya? belum. Coba deh, ini. Gue tuh ada Jimit nggak sih di sini? Oh, ini lagi ada Persian Tank. Udah ada Kal. Nah, ini Oke. kurang lebih kayak gini sih, Kak. Kalau aku kan kemarin kan udah bikin ininya Value kayak chain ya. iya udah bikin terkait ininya sih, Kak. Apa dari data-data yang aku lihat di ini di Google I tentang PT Pelindo. see. Jadi itu nih, aku tuh nih ya, sabar. Jadi waktu itu tuh progresnya aku di sini doang nih, Kak. Nih. Tuh, misalnya aktivitas pendukungan bener kan ya, Blue Media. Betul, betul. Aktivitas utamanya sih benar-benar cuma jual beli batu bara sih. Cuma satu. Gini sih itu. Aku mau nanya dong Kak. Gimana? Nah, tadi kan bilangnya aktivitas di ini jual beli batu bara ya. Nah, itu proses jualnya itu dapatnya dari supplier lain atau dari hasil pertambangan perusahaannya sendiri, Enggak, tambang lain. tambang lain. Jadi ya betul. Jadi gini sih, mungkin nanti bisa jelasin juga. Tambang itu bahasanya kalau kita sih ngomong itu different beast ya. Maksudnya dia tuh binatang yang beda sama trading. Jadi bisnis prosesnya nambang sama bisnis prosesnya trading itu sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Dan memang waktu itu kan kita berdiri di tahun 2019. Dan itu cuman gua doang sama teman gua satu, si Andrew. Itu dulu atasan gua. Dia kelahiran tahun 94, berarti tahun ini berapa? Umur 31, baru 31. 31 tahun tahun 2019 itu berarti mungkin baru umur 28 ya. 27. Nah, jadi kita benar-benar masuk jadi startup ya. Ada time kita startup gitu. Dan memang kita juga jadinya kita nggak bisa masuk ke tambang banget karena tambang itu dia butuh investasi yang sangat-sangat besar, sangat-sangat gede gitu. Jadi 2019 tuh kita cuma fokus ke trading aja. Jadi kita beli sama tambang lain dan kita jual ke end user atau ke customer siapapun itu, kasarnya gitu. Nah, selama ini sih sampai sini kita masih seperti itu ya. Sebelum saat ini kita ada namanya kerjasama operasi dengan tambang, tapi lebih ke arah kita punya hak eksklusif untuk beli batu dia. Jadi tambang ini dia kalau mau jual batu cuman boleh jual batunya ke kita. Cuman sebatas itu doang tapi ya. Tapi kalau kita ngomong nge-manage tambang itu susah sih. Itu beda banget. Skill setnya, manajemennya, employee-nya itu semua jauh beda dari trading. Gitu. Makanya kita nggak pernah masuk dari tambang ya. Maksudnya kita akuisisi tambang, kita mendirikan tambang di awal, batunya terus kita jual, kita nggak kayak gitu. Biasanya kita belinya itu malah sama tambang-tambang di luar sana. Dan itu banyak sih. Kita mungkin ada kisaran 10 sampai 15 tambang yang kita beli batunya untuk kita jual. Oke, tapi dari yang aku tangkap tadi ada satu tambang yang istilahnya tuh udah ngejalin kontrak ya berarti sama perusahaan kakak ya. Ya, Yang cuma boleh ngejual ke bahasa kakak. Nah, betul. Bahasanya tuh itu spot basis. Jadi tambah kontrak itu kan kita ngomong ada yang lama ya jatuh. Kayak misalkan kalau kamu punya kontrak jual beli kalau misalkan kalau gue punya kontrak jual batu bara ke PLN kan biasanya kalau beli batu kan dia oke, kita kontrak ya 5 tahun 10 tahun kayak gitu kan. Nah kalau kita enggak, kalau kita tuh beneran cuman spot basis dalam artian kita cuman beli per shipment itu doang. Tergantung deal di dalam kontrak itu cuman misalkan dealnya cuman 7.500 ton, ya udah cuman 7.500 ton yang kita kirim. Next dealnya lagi sama, ya udah kita buat kontrak lagi. Nextnya lagi kayak gitu juga, terus-terusan kayak gitu. Jadi kita nggak ada kontrak jangka panjang, kita nggak ada. Gitu. Jadi selama ini kalau misalkan tadi kamu lihat, oh ada kontrak, iya memang ada kontrak, tapi terhadap cuma untuk pengapalan itu doang. Dan itu kecil biasanya.
yang bisa kita finish gitu dalam waktu dekat. Jadi bukan yang jangka panjang kayak gitu. Dan itu biasanya kontrak spot basis itu pun harganya itu cuman yang tertera di dalam kontrak. Kalau misalkan kayak kontrak jangka panjang, biasanya dia akan ngeliatnya harga itu dari indeks. Ya kan, misalkan kayak contoh ada indeks ICI nih, Indonesian Coal Index, ICI -5 gitu. Jadi misalkan kayak ICI hari ini harganya berapa? $100. Yaudah, -5, berarti gue belinya $95. Nah itu biasanya kontrak jangka panjang tuh kayak gitu-gitu, dia basisnya indeks. Kalau kita enggak, kita basisnya on the spot gitu. Oke, dealannya berapa? Segini, udah segini gitu. Terhadap tonase ini doang. That's it gitu, itu selesai. Nextnya kita ada deal lagi, harganya udah beda lagi. Gitu. Ini ngasih contoh ya, maksudnya takut ada salah paham kalau kita nambang atau enggak sih. Kita cuma jual beli aja. Gitu. Oke, aku masih agak bingung. Jadi let's say kakak ini udah kelar beli dari satu tambang A, terus kakak berarti ngelihatnya itu ketika ingin membeli batu bara lagi, berarti melihat profitnya dulu ya, apakah profit ataupun enggak ya. Jika enggak, berarti kakak nyari alternatif tambang lain, misal tambang B untuk diajak kontrak jangka pendek itu, apa gimana? Ya, jadi sebetulnya gini, kalau misalkan kita ngomong, mungkin kamu bingung kayak, kok lu cuman jual segitu, terus lu mau beli lagi gimana gitu? Apa yang membuat lu mau beli lagi gitu kan? Iya. Terus apakah harga, apakah memang gimana gitu? Sebetulnya sih untuk tambang-tambang yang kita memang ada, yang udah partner, bukan partner ya, apa ya? Ibaratnya kayak kita udah sering beli deh sama mereka gitu. Kontraknya aja tuh udah di recycle terus. Dalam artian biasanya kalau deal baru tuh, oke, pakai kontrak lama ya, cuma ubah harga sama tanggal doang. Oke. Jadi termsnya tuh udah sama terus. Jadi nggak pernah berubah karena kita udah nyaman gitu. Nah untuk tambang-tambang kayak gitu tuh banyak di kita juga. Tapi biasanya trigger kita untuk beli lagi ke mereka, satu karena demand-nya. Nah demand-nya ini ada atau enggak? Dalam artian ada nggak sih yang mau beli batu dia? Kasarnya gitu. Nah kalau ada yang mau beli batu dia, oke, kita deal lagi sama supplier tersebut. Tapi kalau misalkan batunya belum ada yang mau deal, ya udah kita juga nggak akan mau deal dulu sama mereka. Jadi sebetulnya ini tergantung demand and supply juga sih di pasarnya. Kayak contoh ya, nih gue ngasih contoh ya. Kalau harga batu bara itu lagi naik, ini kalau lagi naik ya, kayak tahun 2002 tuh naiknya gila. Seminggu itu bisa naik sampai 15 sampai $20. Itu gila banget. Itu lumayan historical record sih ketika itu ya. Sampai kita tuh lagi ini parah, kita udah nggak tahu market pasar nih mau kemana. Kalau lagi kayak gitu naiknya, semua buyer, semua customer pasti pengen beli lebih cepet. Tahu nggak kenapa? Iya, karena kalau mereka nunggu seminggu 2 minggu itu harga udah beda. Tapi kebalikan nih, supplier maunya iya lagi naik, nanti aja gue jualnya. Kalau gue deal minggu depan atau 2 minggu lagi, awal gue deal mungkin sekarang, kalau sekarang cuma $200, mungkin 2 minggu lagi gue dealnya bisa $220, $230. Nah jadi di sini tuh kayak dia ngeluarin psikologis gitu tuh. Ini kalau aku ngomong dari sisi bisnis ya, maksudnya bisnis realnya ya. Kalau kita beneran kita deal ke pasar gitu, ini realnya. Memang kalau misalkan kuliah tuh biasanya pasti lebih ke arah secara akademisnya gitu. Tapi kalau secara realnya itu seperti itu. Jadi biasanya kita mainin psikologisnya mereka juga. Kayak contoh, kalau misalnya harga lagi naik banget, gue mau sih deal duluan. Kasar gitu ya. Blumindo ini pasti akan harga lagi naik nih. Oke, ambil aja batunya langsung batunya sama supplier. Itu pasti akan gue deal terus. Kalau bisa gue deal lebih jauh lebih banyak. Cuman kan gue juga ngeliat kan dari sisi mereka, kita juga ada namanya proses di field ops itu. Mungkin kalian nggak akan nyampe field ops ya nanti pembahasannya. Cuman ada proses kita tuh yang namanya checking, quality checking dan quality sampling. Dan kita jadi kita juga ngecek dia mau jual batu 30.000 ton, batunya ada atau enggak? Kan gitu kan, pertanyaan kita kan gitu, batu lu ada atau enggak? Oh di JT udah ada 20.000 ton, 10.000 ton lagi kok turun dari tambangnya gitu. Oh ya udah oke, boleh deh gue deal 30.000. Tapi kan konyol kalau dia ngomong di JT gue cuma 5.000 ton. Lu gimana mau deal 30.000?
ya nggak mungkin juga kan, nunggu berapa lama gua gitu. Nah itu jadi makin lama jangka waktu untuk dealnya itu makin banyak ketidakpastian, itu satu. Makanya kita pasti akan dealnya itu sesuai dengan kemampuan si suppliernya. Kalau supplier yang ngomong, ya gue ada batu 20.000 nganggur, lu mau nggak? Kalau harganya lagi naik nih, batu bara lagi naik, dan kita tahu customer tuh lagi pengen banget beli, oke, gue pasti langsung deal. Nah itu pertanyaan kamu ya. Jadi gue jawab, ya bisa jadi gue bisa nge-trigger lagi, gue deal lagi. Kenapa? Karena itu tergantung dari pasarnya. Cuman kalau pasarnya lagi turun, iya belum tentu. Biasanya kalau pasar turun, gue akan deal duluannya tuh sama buyer. Jadi kalau bahasa kita, kalau harga lagi naik tuh suppliers market. Dalam artian yang punya power, yang punya kekuatan, itu suppliernya, tambangnya yang punya kekuatan. Kalau harga lagi naik. Tapi kalau harga lagi turun, yang punya kekuatan tuh buyersnya, lagi jadi buyers market. Kalau posisi lagi buyers market, kita biasanya deal sama buyersnya dulu. Kalau buyersnya mau, oke, gue ngambil 10.000 ton, harga segini. Oke, gue akan nyari supplier yang mau angka segitu. Nah, balik lagi pertanyaan kamu, ya udah, mungkin gue akan nyari tambang yang lebih bisa ngasih gue harganya masuk sama customer. Kalau tambang yang sebelumnya nggak mau lagi dengan harga yang lebih rendah, kasarnya gitu ya. Jadi sebetulnya semuanya cerminan dari pasar sih. Keadaan pasar tuh kayak gimana? Kayak gitu sih. Itu kenapa makanya kita ada deal-deal kayak gitu. Cuman satu hal lagi yang paling penting banget ya, kenapa kita maunya cuman spot basis, supaya mungkin kalian juga sedikit ngerti. Itu karena kita nggak mau nyimpen inventory. Jadi pengalaman gua dulu pas kerja di tambang sempet di Petro Energy ada namanya. Sekarang sudah pilot. Petro Energy itu dia pernah produksi batu, tapi dia nggak bisa jual-jual. Tapi dia maunya produksi aja. Nah ini juga fatal sih. Dia tuh produksi sampai ketahan di jetinya tuh nyampe 600.000 ton. Dari 600.000 ton tersebut, tiba-tiba harga batu bara turun, terjun bebas. Jadi awalnya yang dia bisa jual $80 1 ton, dia cuma bisa jual tuh $60. Sampai gue inget CEO-nya ngomong, teriak, kenapa nggak dijual-jual? Ini kan berarti dia ngomong, ini kan berarti lu kali aja 600.000 ton, lu kali aja $20. Iya sih, dia hilang $24 juta. Itu hilang $24 juta udah segampang itu. Itu berarti 300 M. Cuman harga turun dalam waktu 2 minggu. Nah, jadi ada resiko di situ. Jadi hati-hati banget. Makanya kita cuman mau spot basis. Kita nggak mau kita beli dulu ke supplier gitu misalkan ya. Kita beli dulu sama supplier nih, udah tunggu aja. Terus tiba-tiba harga turun. Itu bahaya banget. Jadi gue deal sama supplier, misalkan ya, PT kita deal sama supplier. $100 deh. Oke, gue beli 5.000 ton, $100 nih. Oke, ya udah 500.000 nih, $500 nih, berarti udah kisaran berapa tuh? 7,5 M nih. Oke, 7,5 M. Tiba-tiba harga turun karena kita tahan lama. Nanti juga harga naik kok. Kita tahan aja. Tiba-tiba harga turun, jadinya nggak bisa $100 lagi. Pasaran udah $70. Ya mampus deh. Terus lo mesti ngambil. Kan lo mesti ngambil kan sama supplier kan. Mau nggak mau kan, lo mesti ngambil dan lo mesti jual. Lalu lo mau taruh kemana tuh batu? Kan itu bahayanya kenapa kita selalu pengennya spot basis. Kalau kita ngomong cuman beli-beli gitu doang, kontrak jangka panjang itu bisa kayak gitu. Tapi kalau trading tuh nggak bisa. Nah, itu satu bahayanya. Terus kedua, ya salah satu caranya adalah ya udah deh kita nggak jadi beli sama supplier. Sorry ya, gue nggak jadi deh, gue back trade ya, gue cancel ya komitmen gue. Ya udah, itu namanya rusak langsung. Dunia batubara tuh kecil, jadi namanya itu langsung rusak. Gue percaya sama gue itu supplier udah tahu kayak gitu, ada buyer kayak gitu tuh, apalagi Blumindo ya, trader gitu ya, udah mampus. Udah biasanya sih kayak gitu udah nggak bisa kemana-mana biasanya. Nah jadinya itu kenapa kita biasanya ngomongnya spot basis ya. Makanya kalau trader itu biasanya kita ngomong spot basis karena kadang kita nggak bisa baca sih kemauan tambang gimana, karena tambang kadang-kadang juga sedikit tambang-tambang tuh aneh-aneh sih, gue juga gak ngerti lah. Itu haji-haji itu tuh kadang-kadang pusing ngurusinnya tuh nggak, haji-haji itu tuh. Makanya memang kita ngomongnya tuh pasti selalu spot basis lah, udah spot basis aman gitu. Jadi kita nggak ngambil resiko. Mungkin itu sih pertanyaan tadi jawabannya ya, kenapa kita
ngomong ke arah-arah deal-dealnya per kontrak gitu ya. 7.000 ton juga kita kontrakin yang kecil-kecil gitu. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Aku mau ngambil kesimpulan dulu ya dari penjelasan kakak tadi. Berarti sebelum melakukan sebuah kontrak dengan sebuah tambang atau PT, berarti melihat regulasi lagi yang terjadi pada tahun tersebut ya, kayak kemungkinan regulasi yang terjadi pada harga batu bara tersebut itu gimana, barulah dari PT kakak tuh berani mengambil keputusan apakah mau membeli sekian atau enggak dari tambang tersebut ya. Apakah bisa Yes, disimpulkan betul. seperti itu? Betul. Nah, kadang-kadang juga satu tambahan lagi, kadang-kadang juga itu bisa kejadiannya berbarengan sih. Sesimpel itu. Maksudnya terkadang tiba-tiba ada customer nelfon kita, Pak, Bapak ada batu nggak? Gar segini. Coba dong Pak, tolong cariin, aku lagi mau beli, harganya segini gitu. Terus kita tahu, ada Bu. Coba ya, aku coba cek Ibu mau belinya berapa, emang salesnya berapa kira-kira gitu. Harganya misalkan $90 gitu. Jadi biasanya kita langsung telepon supplier. Lu masih open nggak offeringnya seharga segini gini. Bisa gue ngasih gini. Pas kita ngitung-ngitung, oh masuk nih. Ya udah, itu bisa langsung deal dua-duanya di hari yang sama. Jadi kita deal sama supplier langsung kayak gitu. Nah, itu yang lebih amannya dan lebih simpelnya ya yang kita lakukan. Biasanya profitnya itu kecil, tapi super safe gitu, super aman lah kasar gitu. Ada juga kok kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya kadang kita butuh analisa yang mendalam, seperti yang kamu ngomong. Kita ngelihat pasar dulu, eh, tahan-tahan dulu. Apalagi kalau pasarnya itu harga batu baranya lagi sangat volatil banget ya, maksudnya lagi naik turun itu lagi nggak jelas gitu, tiba-tiba naik tiba-tiba turun gitu. Nah, itu biasanya kita analisa dulu sampai kita mau deal pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalkan harganya masih nggak bergejolak gitu ya, sepoi-sepoi aja, santai gitu, kadang naik kadang turunnya kecil, biasanya sih kita delay kayak gitu tuh, langsung on the spot yang kayak gitu doang. Lagi butuh batu nggak Bu? Saya kirimin penawaran ya gitu. Iya, saya lagi butuh nih untuk bulan ini. Udah deh, saya coba cariin gitu. Udah gitu doang sih. Tapi itu kan sebenarnya itu kita bisa ngomong gitu karena kita udah pengalaman. Maksudnya kita udah sering supply ke mereka, mereka udah sering beli sama kita gitu. Jadi kita bisa ngomong gampangnya gitu. Tapi kayak Suparma itu kita dulu deketinnya 2 tahun ya. Oh. 2 tahun beneran, kita email terus, kita ngajakin ketemu, di schedule mulu sama mereka nanti deh Pak, saya nggak bisa ketemu, bla 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 gitu. Sampai 1,5 tahun deh, baru mereka mau ketemu. Kita ke Surabaya, ngobrol, Bu, trial shipment lah Bu, cobain, kita udah sering kok, nih portfolio kita, bla 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 bla. Sampai dia mau akhirnya shipment. Itu 1,5 tahun. Sumpah. Tapi sekarang udah enak sih, jadi udah yang kayak, Bu, lagi udah bisa gitu. Ya itu salah satu contoh sih. Terus next ya, ada lagi? Oh ini Kak, apa? Rakamannya. Jadi kan aku kan mau nanyain tentang proses portofolionya. Jadi tuh nanti kan kalau misalnya aku minta fotonya dari proses portofolio perusahaan Blumindo itu nggak apa-apa kan Kak? Atau gimana? Ini soalnya sih aku disuruh kayak Foto apa? itu ini proses portofolionya. Yang tadi. Oh, Yang ini nih kayak gini nih contohnya kayak gini. mungkin gini aja, mungkin kami butuhkan untuk portofolionya itu gini, kan ada 5 proses bisnis yang bakal kakak jelasin dari tadi, kan udah ada 2 sejauh ini ya so far. Nah kita tuh mau tahu proses bisnis yang mana sih yang paling butuh effort paling banyak gitu, yang memakan banyak sumber daya, dan mana yang paling sedikit menggunakan sumber daya tapi hasil yang didapatkan dari proses itu tinggi gitu loh. Oh iya, coba lihat ke atas tadi. Oke, itu ngerti sih visibility-nya. Importance-nya high, low. Yes. Coba lihat yang itunya deh, diagramnya deh. Aku ngerti. Poor health, good. Oh, oke, visibility, schedule. Yes. Bisa sih, ada. Jadi kalau misalkan ngomongin untuk prosesnya sendiri mungkin lebih ke arah trade sama supply chain ya, untuk yang impact-nya kayak gini. Jadi importance-nya sangat besar, sangat tinggi itu di sisi mana gitu kan. Cuman yang butuh banyak resource itu yang mana. Jadi ngeliat ke arah sana kan ya, yang tadi kamu bilang. Iya. Ya, bisa ada. Tapi aku nggak ada diagramnya kayak gini. Oh nggak apa-apa. Kita cuma butuh datanya dulu. Ntar kita yang buat diagramnya. Kita yang buat diagramnya langsung. Oke, tapi datanya juga ada kayak. Paling cuman adanya yang tadi aja, diagram tadi. Cuman kalau datanya impact-nya kayak gimana, bla 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 gitu, kayaknya sih nggak ada juga ya.
Cuman aku bisa nebak sih dari sini, aku tahu mana yang impact-nya paling besar. Sama ini Kak, kalau misalnya tentang pemulihan proses bisnis sih nggak jauh-jauh kayak gini nih Kak ditanyainnya. Misalnya kayak diagram basic BPMN, ini contohnya Yes, misalnya proses yes. pemesanan barangnya. Ya, Terus yang ada tadi kan. yang ya existing, notasi advance, sama yang terakhir geography diagram. Nah itu Kayak gue gini-gini nggak tahu sih. deh, geografi itu apa sih? Wow, anak zaman sekarang makin keren. Dan ini gila sih proses bisnis 2 dan 3-nya tuh. BPMN itu apaan? BPMN Kelihatannya. tuh kurang lebih kayak yang diagram yang tadi kakak kasih tahu itu kak. Jadi itu Iya. gimana ya? Bisnis Jadi kita proses tuh ya modeling kita apa sih? intinya ngerangkum dari awal gimana sih proses perusahaan kakak ini berjalan di pasar gitu sampai terjadi sebuah pembelian dengan konsumen ataupun pembelian dari supplier gitu gimana kan tadi mungkin kakak juga sekarang bisa lanjut ke proses bisnis yang ketiga kan tadi baru sebutin 2 ya. Yes, betul. Ini kurang lebih kayak gini sih kak. Contohnya nih, misal kayak eksternalnya employee. Kan kalau kakak tadi kan customer. Sini tuh internal office. Jadi dari kayak gini-gini nanti kita kak dari rangkuman kakak itu yang kakak kasih tahu. PPMN existing proses pemesanan barang. Oh, oke. Ya ini sebenarnya kalau yang punya KHT itu kalian mesti buat lagi ya di Iya. retailer lagi ya untuk ngikutin ini. Oke, paling kalau mau gini aja, coba aja kalian pandu KHT. Jadi kamu mau pertanyaan apa dulu nih kira-kira? Maksudnya apa yang pengen kalian tahu dulu di atas dan lain-lain kalau misalnya memang butuh. Kayak contoh yang tadi yang diagram impact itu untuk proses portfolio ya. Untuk Portofolio. portofolio ya. Nah itu kalau kalian pengen nanya, kira-kira apa nih yang kalian mau buat di situ? Kalau soal kata cuma bisa ngasih tahu doang sih. Cuman kayaknya kalau datanya langsung banget sih kayaknya nggak ada ya untuk buat kayak gini. Langsung ini aja kak, langsung kasih tahu aja. Ya, jelasin dulu aja kan masih ada 3 proses bisnis lagi ya yang belum dijelasin sama Kak Hatta. Boleh, Mungkin boleh. bisa Gue share screen dilanjut ya. dulu aja. Silakan, Oke. silakan. Aku stop sharing dulu bentar. Ntar gue share screen atau share window, share screen aja ya. Bentar ya. Safari settings. Settings for this website. Bocok. Kau lagi di rumah mana kak? Kata di mute. Mic-nya di mute. Sorry ke mute ya. Iya. Ini gue nggak ngerti kenapa nggak bisa gue share screen. Kayaknya ada permission ini Safari nih. Ini bisa? Nggak bisa juga. Bukan share screen itu ya. Bentar. Oh itu udah kak. Oh, oke. Udah kelihatan ya? Iya. Oke. Yang ini kasihan banget kalian. Gue jelasin ya pasti. Waduh. Iya yang ini nih. Tuh. Gue nggak. Oh, Lumayan ya. Ngatain nih, lumayan. Ya, gue Nggak apa-apa kak. saran gue sih jangan ngambil yang itu sih. Ya, tapi kita butuh juga sih mau nggak mau sih Itu, kita butuh juga. tapi itu sangat detail sih. Oke. Tadi kan kalian nyampe sini ya, nyampe ke, ingat nggak yang gue bilang ada CSA di share dari departemen trading ke supply chain. Iya, ingat. CSA-nya ya, cargo summary approval tadi kan. Nah, ini startnya dari situ. Dia terima untuk ininya ya, dia terima. Nah, setelah dia terima, habis itu
Oke. Nah, abis dia terima, abis itu mereka akan nge-scout untuk vendornya. Maksudnya mereka akan milih tongkangnya nih mau pakai tongkang yang mana. Karena pemilik tongkang itu kan ada banyak, PT-PT-nya juga banyak. Jadi mereka akan nyari tongkang mana yang cocok banget sama delivery terms dan harganya. Nah, dari situ nanti mereka akan ngomong offer nih, request offer, penawaran lah dari vendornya. Untuk rate-nya ini berapa sih? Namanya freight charter. Jadi kita nge-charter tongkangnya. Biasanya untuk ngambil batunya dari tambang. Jadi kebanyakan di kita, dan ini juga untuk mempersingkat ya, supaya kalian nggak kemana-mana. Termsnya itu biasanya adalah kita yang ngambil batunya di pelabuhan tambangnya. Jadi tambangnya itu cuman yang penting dia naruh batu bara di pelabuhan dia. Karena kita biasanya pasti selalu lewat sungai di Kalimantan. Kita kebanyakan selalu di Kalimantan Tengah dan itu di Barito, Sungai Barito situ. Nah, masing-masing tambang biasanya dia punya pelabuhan. Jadi kita cuman cukup datengin tongkang kita ke pelabuhan mereka, jetty namanya ya, dermaganya. Nanti batunya akan dimuat dari dari jetty mereka ke atas tongkang kita. Tapi tetap semuanya pasti yang nge-charter itu adalah kita, tongkangnya. Nah, di sini supply chain itu dia milih vendornya mana nih, pemilik tongkang yang mana, ship ownernya gitu. Nah, dari situ ada offernya dari vendornya. Terus kita balik lagi nih, semuanya masuk ke commerce yang tadi gue bilang. Karena commerce ini dia nge-proof semua untuk masalah pricing. Karena dia mesti make sure kalau pengapalannya ini memang untung. Sampai sini dengar kan ya? Iya, dengar. Nggak keputus-putus ya? Oke. Iya, dengar. Nah, setelah mereka approve atau enggak, kalau misalnya memang nggak menguntungkan nih, kemahalan nih, nggak bisa masuk, bla 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 gitu, itu di revise lagi dan lain-lain gitu kan ya, cari vendor lain misalkan yang lebih oke, bla bla bla. Tapi kalau udah oke, udah yes, oke, mereka akan confirm offernya. Si supply chain itu akan nge-confirm penawaran yang dikasih sama si vendornya, dan dia akan bikin atau minta draft untuk vendor agreement. Maksudnya kontrak lagi ya, intinya sini kontrak lagi lah terhadap pengapalan tersebut, karena kan kita nyewa kapalnya, namanya VA kalau di sini, vendor agreement. Nah, ini mirip kayak yang sebelumnya kita ngomong, oke, draft revisi atau enggak, dan dia dari supply chain, dia akan ngasih ke supply chain manager untuk approvalnya. Jadi supply chain manager di sini approvalnya itu hanya untuk masalah teknis banget sih. Jadi vendor agreement itu kan ada banyak banget hal teknis ya, apalagi kalau kita ngomong nge-charter tongkang gitu. Nah, jadi supply chain manager ini khusus untuk meng-approve kontrak tersebut, karena dalam situ tuh ada banyak teknisnya yang mereka mesti approve, manajer mesti approve. Dari situ selesai notice ya, maksudnya di sini kalian bisa lihat ya, commerce itu cuman nge-approve untuk offer dan pricingnya doang. Tapi termsnya dia nggak bisa approve, karena tetap kalau yang termsnya ini udah masuk ke supply chain gitu. Jadi cuman supply chain manager yang bisa approve. Nah, dari situ acceptable atau enggak, oke, kalau acceptable tinggal tanda tangan kontrak dan lain, udah habis tuh VA-nya masuk. Nah, ini untuk yang benar-benar kita nyari bahasanya transport vendor selection dulu. Jadi kita nge-seleksi vendor dulu untuk transport tersebut. Ini salah satu prosesnya. Nah, next-nya setelah kita udah oke di situ, Bentar, aku mau nanya dulu, boleh Ya. nggak? Boleh. Di next. Nah, dari yang aku dapat tadi berarti ada pihak eksternal lain lagi ya yang terlibat, yaitu vendor tongkang ya berarti. Betul. Nah, di vendor tongkang ini apakah harus selalu dari pihak kakaknya yang nyari, atau bisa juga disediain vendornya oleh pihak tambangnya gitu? Sebenarnya gini, sebetulnya itu semua nanti tergantung sama termsnya sih. Termsnya itu banyak banget. Ada yang kadang-kadang kita ngomong mereka yang pilihin, masa tambang yang mesti bertugas untuk ngirimin batunya, misalkan. Tapi itu jarang, dan takut kalian makin ribet gitu. Biasanya sih termsnya itu selalu FOB barge. Maksudnya FOB itu adalah freight on board. Jadi intinya FOB barge jetty gitu. Misal freight on board itu maksudnya adalah, jadi kargonya itu udah di atas barge. Kargonya itu intinya gue mau terima FOB barge jetty itu
meaningnya adalah gue mau terima batu lu di atas tongkang gue di jeti lu tanpa ada biaya apapun, sesuai dengan harga yang udah kita deal doang. Udah, gue nggak ada tambahan biaya lagi, gue nggak ada tambahan biaya trackingnya, gue nggak ada biaya tambahan untuk biaya muatnya, nggak ada. Pokoknya gue taunya kargo gue, freightnya itu onboard kargo gue udah onboard di freight gue. Dan termsnya itu misalkan FOB barge jetty Sampit di Kalimantan Tengah, misalkan Sampit tuh di mana gitu lokasinya ya. Nah di kita deal harga itu kayak gitu termsnya. Biasanya kayak 1 juta rupiah FOB barge jetty Sampit. Oke, 1 juta rupiah di jetty Sampit. Gue cuma naruh tongkangnya doang di situ. Semua yang ngangkut apa semuanya itu biayanya lu, muatnya bla 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 gitu ya. Itu biaya supplier. Kasarnya kayak gitu ya. Nah ini pertanyaan kamu tuh sebenarnya lebih ke arah termsnya sih. Kadang ada sih termsnya yang kita ngomong sama supplier nih, sama tambangnya. CIF Cirebon. Jadi semua cost, insurance-nya, sama freight-nya itu sampai Cirebon, itu harganya berapa? Gitu. Kayak ibaratnya kayak gimana ya? Ngerti kan ya penjelasan gue ya? Gue juga Ngerti. Jadi kalau gue ngomong CIF Cirebon, pokoknya gue mau tahu barangnya nyampe di Cirebon. Kasarnya gitu ya. Pokoknya barang lu deh di Cirebon berapa? Gitu. Harganya berapa? Mungkin jadi 1,5 bukan 1 juta. Kalau gue beli di tempat lo FOB barge mungkin 1 juta. Karena nggak ada freight kan, nggak ada asuransinya, nggak ada lain gitu. Tapi kalau gue tahu CF Cirebon ya udah. Tapi memang CF Cirebon itu aman ya. Maksudnya lebih resikonya lebih kecil kan. Ya gue cuman duduk-duduk santai udah nyampe Cirebon. Kasarnya gitu. Tapi jauh lebih mahal. Pasti gitu. Tapi kebanyakan tambang juga nggak mau kok. Biasanya tambang tuh selalu maunya FOB barge. Oke. Kebanyakan. Tapi for the purpose of this discussion gitu, menurut gue ya, better FOB barge aja deh kita anggapnya. Karena memang ada kasus-kasusnya bukan FOB barge, tapi 90% tuh FOB barge. Gitu. Oke, makasih. Ada lagi mungkin? Itu aja sih, mungkin bisa lanjut lagi aja. Oke. Nah, nextnya asuransi. Tadi balik lagi ke asuransinya ya. Aduh, dijelasin susah banget nih kalau asuransi. udah mulai susah nih. Oke, jadi asuransi itu gimana? Kak, nanti kalau misalnya kan kita misalnya udah selesai semua nih, yang kakak kasih tahu semua tentang terkait proses bisnisnya, misalnya udah selesai semua. Nanti aku minta tolong aja kak, aku mau mintain dokumennya nanti yang ini buat hasil analisis. Soalnya kan aku juga nggak bakal juga kan selalu nanya ke kakak, karena kan kakak juga nggak apa-apa, pasti iya ya, sibuk nanti kan. aku share kok ini. Iya. Nanti aku share. Ini aku share untuk yang terkait sama supply-nya. Terus nanti untuk yang portfolio tadi itu juga boleh, tapi kayaknya itu mesti open discussion ya. Maksudnya mungkin kalian nge-guide aku aja. Maksudnya kayak, Kak, kalau yang high impact tapi low human resource, misalkan low management itu apa ya? Divisi apa? Mungkin gue bisa ngasih tahu dan gue kasih penjelasan. Misalkan yang low impact tapi paling banyak orang divisinya itu apa ya? Gitu. Misalkan gue juga bisa ngasih tahu itu. Itu kalau yang kayak gitu-gitu, soalnya gue juga nggak ada datanya. Nanti aku kalau misalnya tentang terkait portofolio nanti aku chat kakak aja. Boleh. Ya. Kalau gitu terus habis itu apa lagi sih tadi di bawahnya tuh kalau nggak salah ada lagi deh. Pihak eksternal ya. Kalian butuh nama-nama pihak eksternal? Iya betul, kita butuh istilahnya itu kayak nama-nama kayak perusahaan atau tambang yang kerjasama sementara sama perusahaan kakak gitu. Di Oke. ini aja sih kak, misal kayak sebut aja eksternal apa aja gitu. Bisa kok nanti dikategoriin aja vendor untuk yang freight charter apa, asuransi apa, terus untuk yang supplier tambangnya itu sendiri apa aja. Kita kebanyakan tuh cuman ada 4 pihak eksternal yang sangat-sangat utama bagi kita. Itu surveyor, asuransi, tongkang, pemilik tongkang ya, sama itu tambang. Udah 4 itu doang kok. Nggak banyak. Sisanya sih nilaian kecil ya, tapi kayaknya beda-beda deh kasusnya. Kadang-kadang biasanya kalau batubara tuh banyaknya itu masuk koordinasi sih. Kayak kita ada pengawalan polisi air. Ya nggak akan bisa ngomong. Gua nggak akan bisa ngomong kan ya di universitas ya gue bayar polisi air nih. Gua sogok 10 juta gitu. Nemenin tongkang gua gitu. Kan nggak juga kan. Gue nggak bisa ngomong gitu kan. Susah juga kan gue bayar ke Syah Bandar nih supaya bisa muat.
Itu konyol tuh. Nah, Konyol banget. sisanya begitu gitu. Jadi jadi yang paling legal itu palingnya 4 itu doang sih, paling banyak. Gitu. Oke, ini apa ya? Oh, oke, asuransi ya. Ya kak. Nah, oke, asuransi itu biasanya kita akan ngelihat dari sisi sama CSA sama SP, apa cargo summary portfolio juga. Soalnya asuransi itu juga tergantung terms. Ini balik ke yang tadi ya, sebagai tambahan. Termsnya itu maksudnya kayak kalau gue ngomong CIF, berarti insurance itu dari sisi si supplier nih. Kalau gue ngomong gue deal sama supplier misalkan CIF Cirebon yang kayak tadi gue ngomong ya, berarti kan insurance-nya dari mereka, bukan dari gue. Karena itu CIF itu biasanya kepanjangan adalah Cost, Insurance, and Freight. Jadi semuanya tuh mereka. Nah, cuman kebanyakan kalau kita ngomong tadi untuk discussion ini, cuman oke, kita anggapnya FOB bar saja. Nah, berarti itu semuanya kena insurance. Jadi dari sisi perjalanan, dari kita muat kargo itu di jetty-nya tambang di Kalimantan gitu, sampai misalkan kita jual ke Cirebon, itu kan mesti ada asuransi ketika kita jalan. Karena itu loss-nya parah kalau memang ada kandas atau kebakar atau dia bener-bener ya patah gitu tongkangnya atau gimana, itu loss-nya gede, miliaran. Jadi biasanya kita pasti selalu pakai nama asuransi ini. Nah, dari sisi supply ini semuanya masuknya masih ke supply chain semuanya. Nah, ini lebih ke arah manajemen risiko. Jadi supply chain-nya dia akan ngelihat nih, kalau terusnya FOB bars, oke, udah gue pilihin supplier, gue akan ngambil asuransi ya gitu. Nah, di sini kita ngomong draft policy-nya dulu, kita minta sama agen asuransi kita. Nah, biasanya untuk nilai tanggungannya itu biasanya kita ngambil dari total revenue. Jadi kita mau jual berapa nih? Jadi bukan dari harga kargonya ya. Misalkan gue beli sama suppliernya 1 juta rupiah per ton untuk 7.000 ton misalkan satu tongkang. Berarti kan gue ngomong 7 miliar. Nah, tapi gue nggak ngambil 7 miliar nih yang gue asuransikan. Yang gue asuransikan itu adalah harga jualnya. Jadi kalau gue jualnya itu 1,2 juta rupiah nih per ton, berarti kan gue ada 8,4 M nih. Potensi gue, sales gue lah, omset gue tuh 8,4 M nih untuk dijual. Nah, itu biasanya yang gue asuransikan. Jadi makanya kita ngomong di sini based on total revenue di sininya. Itu untuk asuransi. Nah, nanti dari agen asuransi dia akan ngasih lihat nih, akan draft policy-nya kayak gimana. Nah, kita sama mirip lagi ke supply chain manager dulu untuk approval oke atau enggak. Kalau misalkan draft policy-nya itu udah oke, ini teknis lagi ya, bener-bener teknis ya. Kalau untuk yang masalah review policy-nya asuransi, jujur gue juga nggak ngerti tuh, itu supply chain manager yang ngerti. Dia ada klausul apalah nggak jelas. Oke atau enggak, dia bisa ngelihat kok, jadi kayak dia bisa ngomong, Mas ini kan kita gar tinggi, jadi sebetulnya ini nggak akan ada potensi kebakaran, jadi mendingan klausa ini nggak usah pakai, bisa gitu dia. Jadi yang kayak ya oke, ya udah hajar deh gitu, gue juga nggak tahu. Tapi kadang-kadang ada yang, Mas ini garnya rendah, ini saya lihat juga tempatnya rada-rada bahaya nih, airnya suka nggak ada, jadi mendingan diasuransiin aja deh. Dan ini ngambil klausa ini yang lumayan komprehensif. Ini sampai bla bla bla, dia jelasin klausalnya. Jauh lebih mahal sih Mas, cuman akan lebih aman. Ya udah oke. Jadi dia bisa kayak gitu. Nah, itu gue nggak tahu deh. Tapi itu salah satu contoh untuk review draft policy-nya tuh kayak gitu. Nah, abis itu kita ada ngasih dokumen namanya BL sama ship particulars. BL itu adalah bill of lading. Jadi ini sebetulnya customnya, bukan custom apa ya? Kayak dari dulu semua pengapalan, mau batu bara ataupun mau barang lain, pasti ada namanya BL sama manifest, bill of lading and cargo manifest. Jadi itu surat pernyataan dari sisi pemilik kapal dan pemilik tongkang, dia itu sebetulnya ngangkut apa aja gitu. Nah, itu namanya BL, bill of lading. Sama ship particulars. Ship particulars itu maksudnya ini aman nggak? Halo? Iya, aman masih lanjut. Oh, tadi ada bunyi soalnya takut. Oke. Ship particulars itu maksudnya spesifikasi tongkangnya sih. Tongkangnya tuh berdiri tahun kapan, hole-nya terbuat dari apa, berapa meter panjangnya, bla 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 gitu. Karena asuransi itu akan ngelihat dari sisi tongkangnya ini sehat atau enggak. Ibaratnya kayak lu mau asuransiin penumpang pakai mobil gitu.
Tapi mobilnya kan kalau orang asuransi pasti kan ngeliat ya udah mobil apa gitu. Misal mobilnya udah potensi meledak, ya asuransinya kan pasti lebih tinggi kasarnya gitu ya. Ini contohnya gitu. Jadi dia juga ngeliat tongkangnya ini kayak gimana. Makanya dia akan minta si particulars. Kalau tongkang lama, biasanya dia bisa nolak. Si asuransinya dia bisa nolak. Gue nggak mau, lu mesti pakai tongkang lain. Karena lu ini potensi untuk dia kandas nih sangat besar. Misalkan dia bisa kayak gitu asuransinya. Salah satu contohnya untuk BL sama si particularsnya. Nah nanti dari sini dia akan isu ininya insurance policy-nya, IP insurance policy-nya. Habis itu udah deh. Nah jadi kargo kita aman. Jadi pas kita angkut itu semua udah oke, udah jalan. Dari sisi supply chain sebenarnya dia, gue kasihan. Bentar. Next, gue lihat dulu ya. Iya ini udah. Waduh, Perang. ini apa? Ini apa ini? Oh, Ini udah execution ini. Dia cargo delivery-nya. Oh, berarti udah di tengah prosesnya ya? Ya, Udah. jadi tadi balik lo. Jadi di sini kita pilih vendor dulu. Jadi dia dapat nih informasi dari trade bahwa gue udah deal ya sama supplier dan customer segini, tolong dijalankan gitu. Oke, dijalanin nih. Gue cari vendor tongkangnya, terus habis itu gue minta approval untuk vendor tongkangnya, rate-nya gimana nih, commercial manager masuk nggak? Masuk, oke. Supply chain manager juga ditanya, oke, ini oke nggak termsnya, teknisnya, oke, yaudah oke. Habis setelah itu selesai, gue fokus ke asuransi dulu, make sure bahwa kargonya itu terasuransikan, jadi nggak ada masalah, bla bla bla. Nah jadi kan sampai sini dia cuman baru milih dan asuransi ya. Ketika dia milih itu, udah deal nih sama vendor nih. Misalkan gue ngambil PTA sebagai pemilik tongkang untuk datang ya ke jetinya supplier gue di Kalimantan Tengah, di Sampit misalkan. Nah dari situ kan habis itu kita masuk baru ke sini delivery-nya. Ini setelah deal. Nah asuransi itu sebenarnya di tengah-tengah ini sih terjadi tuh namanya asuransi. Nah tapi gue masuk dari sini ya. Ini gue jelasin secara singkat dulu dan cepat. Nanti kalau ada pertanyaan langsung setelah itu bisa nanya ya. Nah jadi di sini dari sisi kita, customer biasanya akan ngeluarin namanya SI, shipping instruction atau delivery instruction. Jadi dari sisi itu biasanya customer itu dia akan minta spesifik dokumen apa aja yang mereka butuhkan terhadap batubara ini. Kayak contoh misalkan gue butuh surat keterangan asal barang, gue butuh surat kirim barang dari tambang bla 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 gitu. Mereka ada tuh spesifikasi seperti itu. Apalagi kalau ekspor ya. Kalau kita jual ke customer luar, mereka butuhnya jauh lebih kompleks lagi. Biasanya ada butuh certificates of originnya yang disahkan dari bea cukai bla 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 gitu. Nah itu semua tertera di dalam shipping instruction. Jadi shipping instruction itu mereka akan ngasih tahu kita, gue mau terima tanggal segini, delivery-nya di sini, pelabuhannya, dan gue butuh dokumen ini gitu. Sebetulnya terms itu udah ada di dalam kontrak. Tapi biasanya kalau kontrak itu untuk sebulan ke depan, biasanya ada beberapa hal-hal yang akan berubah. Kayak contoh kita ngomong di kontrak itu delivery-nya akan dilakukan dalam bulan Januari 2024. Tapi tanggal pastinya kan nggak tahu. For now tuh kayak tanggal pastinya tuh nggak akan tahu gitu. Customer akan butuhnya kapan? Karena mereka juga pasti ada banyak aspek lah. Sampai mereka baru bisa pasnya banget tuh mungkin di akhir-akhir gitu. Nah jadi pas di akhir-akhir di Januari awal nih biasanya mereka udah oke, keluarin SI deh ke Blumindo gitu. Dia akan ngeluarin SI tuh misalkan shipping instruction delivery-nya tanggal 20 sampai 24 Januari ya. Nah itu jadi kita udah lebih jelas tuh. Oke, gue mesti benar-benar datengin kargo tanggal 20-24. Berarti ditarik mundur, berarti kargo itu mesti berangkat dari JT gue tuh tanggal 16 misalkan kayak gitu. Nah ini customer akan ngeluarin SI namanya delivery instruction ke supply chain kita. Dari situ langsung nge-trigger, kita akan receive dan kita juga akan create SI juga. Jadi kita juga akan balik ngeluarin shipping instruction ke vendor kita, pemilik tongkang itu, ke supplier, ke surveyor juga yang akan datang untuk nge-survey batubara. Karena memang sekarang sesuai peraturan Minerba sih mesti ada surveyor. Kasar gitu. Sama ke field ops, orang lapangan kita yang benar-benar udah mesti ngecek di sana. Jadi di situ biasanya kalau udah shipping instruction, lu mesti loading sini, itu pasti orang lapangan udah datang dan dia ngawasin proses loading. Kasar kayak gitu. Nah jadi supply chain akan ngeluarin juga SI ke semua pihak. Habis itu dari sisi
supply chain juga dia akan coordinate ke semuanya, ke semua orang. Jadi kita make sure banget shipment ini beneran berjalan dengan baik. Gue mau loading tanggal segini, supplier udah oke belum, batunya ada atau enggak? Ada, oke. Tongkang lu dateng nggak nih tanggal segini, lu bisa kan datang? Bisa Pak, aman. Misalkan kayak gitu-gitu. Jadi dia benar-benar koordinasi lah. Orang lapangan udah nyampe belum? Belum. Cepetan kapan? Besok Pak nyampe gitu. Surveyornya misalkan kapan gitu datang. Nah itu kayak gitu-gitu dia akan koordinasi. Nah dari selesai koordinasi gitu, ada revisi atau enggak nih untuk SI-nya? Dalam artian maksudnya tiba-tiba tongkangnya nggak bisa bro, kandas. Misalkan kita ngomong. Tongkangnya kandas nih, mesti diganti dulu tongkangnya sama tongkang lain. Berarti kita ngomong vendornya mesti ganti nih. Ini kalau misalkan susah ya, sorry. Ini masih kalau kompleks ya. Tapi ini salah satu contoh aja. Ya udah, itu berarti kita ganti lagi vendornya dari awal, dan itu prosesnya masih cepat dilakukan. Jadi kita ganti tongkang, langsung datengin. Tapi kayaknya jadinya telat 3 hari nih. Kita akan minta sama customer, bisa nggak ditelatin 3 hari? Soalnya nih force majeure nih, tongkang gue ya kandas gitu, nggak bisa diapa-apain. Gue juga nggak tahu gimana, lu oke atau enggak gitu. Kasarnya kayak gitu. Itu dia akan ngelihat ada revisi atau enggak. Kalau nggak ada, semuanya berjalan lancar, berarti dia akan nge-comments. Comments itu maksudnya mulai loading dengan parameternya sesuai dengan yang di dalam shipping instruction tersebut. Kita muat berapa ton dan lain gitu. Nah di sini supply chain ops-nya itu juga akan monitoring loading dan rate conditionnya seperti apa. Kalau sudah loading completed, nah ini masuk ke terms nih. Kalau FOB JT itu masuk kayak gini. Kalau dia CIF, FOB, Fast MV ini susah banget ya kan. Jadi termsnya udah panjang nih. Gue kasihan kalau gue jelasin nih, kayaknya akan sangat jauh. CFR, ada FOB, Fast MV, Nggak apa-apa kan, nanti kan kalau walaupun dokumennya dikasih, nanti kita tuh akan asistensi sama ini, asisten dosen dan ini. Ya, oke. Asisten kita pokoknya. Jadi aman lah Kak. Ya, Kakak ini. Ini asumsinya FOB aja ya, yang seperti kita ngomong ya. Aku mau nanya dong ya. sebelum dilanjut, Ya. boleh nggak? Ya, Oke, jadi kan ini termsnya ada beberapa ya. Ini termsnya berarti dia menyesuaikan dari aktivitas sebelumnya ya. Jadi kayak nggak ada ketentuan termsnya itu bisa yang mana aja gitu. Ya, jadi sebetulnya untuk termsnya sendiri itu, dia itu sesuai dengan deal awal, dan aktivitas itu bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah. Dalam artian kalau misalnya kita ngomong Fast MV, jangan Fast MV deh, CIF Cirebon yang tadi gue ngomong. Jadi sebetulnya aktivitas loading itu nggak ada tuh, kita monitoring, ya kan? Sebetulnya kita nggak perlu monitoring, karena gue pengennya batu di Cirebon, men. Semua hal yang berhubungan dengan batu tersebut akan gue inspeksi di Cirebon. Gitu doang, gue nggak perlu datang ke JT-nya dia. Kasarnya gitu ya. Jadi ada beberapa proses yang jadi jauh berbeda, tergantung jadi dari termsnya. Ini salah satu contoh aja gitu. Nah ini kalau FOB JT, dia akan ngomong minta approve MVP-nya juga bla bla bla. Tapi kalau misalkan ya ini sebenarnya ada lagi sih B3B1 ini. Waduh. Iya, ini panjang lagi. Kalau dia ada begini, dia akan melewati ini dulu. Sama halnya juga FOB JT, dia akan melewati ini dulu, B21. Berarti setiap termsnya itu ada flow-nya tersendiri gitu ya? Ya, cuman memang itu terlalu kompleks. Saran gue sih ini terlalu kompleks. Soalnya dari sini pun dia monitoring ini, dia akan ada dua proses lagi, ke B2D sama ke B3B. Di sini. Setelah loading komplit pun dia akan balik lagi ke B2D lagi gitu. Nih, dia juga ada lagi B2D. Nah, cuman B2D itu adalah mengikut ke iya sih, ini nggak ada. Gua ada nggak ya? Gue masukin di situ contoh-contoh kayak gitu ya, bentar. Iya, ini B2, terus nih mesti ada lagi nih D gitu. Lanjut, cuman gue lupa gue taruh mana, dan bukan gue yang megang kayaknya. Jadi makanya terlalu kompleks sih kalau misalkan gue jelasin banget ke situnya. Makanya kayaknya sini aja. Ya gitu. Jadi better sih FOB aja. FOB JT itu akan masuk ke sini juga kok, sama. Jadi kita ngomong di sini setelah balik ya. Setelah monitoring loading, pemuatannya dari batu bara dari JT itu ke tongkang kita ya, di JT-nya si pemilik tambang gitu. Setelah loadingnya komplit, muatnya komplit itu langsung loncat ke sini nih,
Nah, SD ini maksudnya adalah shipping documents. Jadi shipping documents ke supplier itu kita mesti punya shipping documents. Maksudnya kayak tadi yang gue ngomong, surat keterangan asal barang, surat kirim barang, dan dokumen-dokumen lainnya. Karena itu dibutuhkan untuk kita punya izin berlayar dan untuk kita kasih laporan ke Minerba. Jadi kalau di ESDM itu sekarang ada namanya royalty. Royalty itu kan kita mesti bayar kan. Jadi ini batu bara tuh punya negara sebetulnya. Ketika kita mau ngangkut nih, apalagi kayak supplier gitu, pemilik tambang gitu. Pemilik tambang nih mau jual batunya dan dia udah muat batunya ke atas tonggang kita, itu dia mesti cepet-cepet bayar royalti. Kalau enggak dia bisa dipidanakan kalau ketahuan. Apalagi lebih parah kalau dia nggak bayar royalti. Itu batu bara ilegal dan itu nggak akan ada yang menyentuh. Apalagi kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang legal ya, itu dia nggak akan menyentuh sama sekali. Makanya ini kita ngomong ada shipping documents itu termasuk itu. Ada royalti, ada surat keterangan asal barang, ada banyak lah. Nah, Kata, MVP ya gimana? maaf, 3 menit lagi nanti kalau misalnya habis Oke. dilanjutin bentar. Paling sampai sini kali ya. Nah, Ya. dari situ nih sebenarnya teknis ya. Jadi ada shipping documents. Jadi kita minta dokumen-dokumen pengapalannya dari supplier dan kita kasih tuh dokumen pengapalan tersebut ke customer juga. Habis itu ada namanya proof. Ini MVP itu maksudnya modul verifikasi pemasaran. Ini salah satu sistemnya Minerba. Jadi Minerba memang ada sistem dan itu kita mesti masukin datanya. Jadi di dalam sistem itu kita akan ada ngasih laporan gitu loh. Kita jual berapa, si supplier itu akan masukin datanya dia. Gue habis jual nih ke PT Blumindo, tonasenya segini, garis segini, harga segini. Nanti akan masuk tuh ke accountnya kita di sistem Minerba tersebut. Terus gue approve, gue okein. Karena memang benar yang terjadi. Jadi batu bara itu akan selalu di track dia kemana aja. Itu salah satu contohnya sama Minerba. Nah ini salah satu sistemnya yang mesti kita approve. Oke, setelah itu udah oke sih. All parties, comment sailing maksudnya dia mulai jalan, tongkangnya. Monitoring shipment, kita request update dulu ke kaptennya sama pemilik tongkang. Udah nyampe mana batunya, gitu kan, tongkangnya udah nyampe mana gitu. Nah kalau udah nyampe di pelabuhan bongkar, udah deh koordinasi sama orang lapangan kita di sana, sama agen juga untuk bongkar sana. Setelah itu kita comments, kita mulai pembongkaran dan kita monitoring. Udah make sure gitu, udah discharge komplit. Beres deh. Enggak juga sih. Bangke masih banyak banget. Udah sih, sebetulnya udah sih. Ini yang ini sih kita ngomong. Oh, ada sertifikat ya. Bentar. Gue takut nanti kepotong jadi kita nunggu tiga ininya aja dulu ya. Iya. Aku bikin meet baru bentar ya kak. Ya, boleh. Itu linknya aku udah kirim di chat meet. Silahkan. Ya udah halfway lah. Aman lah. Ada nggak? Oh, belum kak? Belum ada. Udah diizinin belum Bim? Di meetnya? Setahu gue kalau meet itu nggak perlu izin deh kayaknya, langsung aja. Iya. Gue juga gak ngerti kenapa suka nggak mau gini. Tadi tiba-tiba mau. Aneh sekali. Itu berarti itu udah total berapa proses bisnis kak? Yang itu yang terakhir yang kakak kasih tahu tuh? Oh, kayaknya itu sebetulnya totalnya mungkin berapa ya? Trade tadi ada 3, supply chain ada 3. Berarti enggak yang tadi yang udah dijelasin itu yang kakak yang terakhir itu
itu tuh ke berapa? Proses bisnis ke berapa itu? Ketiga. Ini ya. yang terakhir nih. Untuk Oh, supply terakhir. chain. Oh, ini yang terakhir. Untuk supply chain. Kalau yang masalah perkontrakan tadi, kami bisa masukin ke dalam proses bisnis juga nggak? Yang Bisa. buat bisa. Bisa. Oke. Oke. Proses bisnis juga kok bikin kontrak. Mau nggak mau, karena itu lumayan krusial tuh. Di dunia batu bara gitu lumayan krusial tuh kontrak-kontraknya gitu. Biasanya pasti kita akan buat sih proses bisnisnya, jangan sampai ngelewatin prosedurnya salah. Soalnya kadang-kadang ada yang main tekan-tekan aja supaya cepet, ternyata kita nggak ngeliat kalau itu ternyata loss gitu. Karena atau nggak termsnya ada yang bahaya gitu, ada yang nggak benar gitu. Itu chaos juga tuh kadang-kadang. Udah kelihatan belum ini? Oh, udah. Udah kelihatan. Oke, tadi apa mana ya? Oh, oke. Jadi enaknya gini ya, sebelum simpelnya adalah kita tuh banyak kan sama customer itu pasti selalu jualnya itu pas bongkar aja. Jadi kita nggak sampai lanjut masuk. Nah, kadang ada untuk yang end user kita lanjut. Jadi maksudnya habis bongkar di suatu pelabuhan gitu ya, misalkan di pelabuhan Pelindo di Cirebon, kita tracking lagi, kita kirim lagi ke pabriknya mereka gitu. Itu ada kayak gitu ada. Cuman sekali lagi untuk diskusi ini better kita ngomong bongkar di pelabuhan udah beres, karena itu juga banyak yang kayak gitu. Kita cuma bongkar di pelabuhan doang, pelabuhan yang mereka pengen, itu sisanya itu problem mereka untuk bawa balik ke pabrik atau apa gitu. Itu problemnya si bayarnya. Jadi kebanyakan kita cuma discharge komplit, maksudnya discharge tuh bongkarnya komplit nih di pelabuhan yang mereka inginkan. Habis itu udah deh selesai. Nah, tapi dari situ kita ngasih nih kita minta sertifikasi nih di sini. Jadi batu bara itu kan sebetulnya semuanya mengacu ke teknisnya ya. Teknisnya itu mengacu ke GAR-nya ya, kalorinya namanya. Jadi misalkan kita deal sama customer itu GAR-nya kalori 5.500 ya misalkan. Nah, tapi kan kenyataannya sebelum nggak mungkin lo dapet 5.500 pas. Kenyataan tuh ada kadang-kadang 5.650 atau kadang ada yang di bawahnya 5.491 misalnya. Keriting kayak gitu kan sebetulnya kan. Jadi nggak mungkin pas 5.600. Nah, itu namanya ada bonus atau penalti, adjustment harga. Di situ nanti biasa diproratakan. Jadi kita cuma narik aja nih. Jadi kalau 5.400 gitu, dealnya 5.500 di 1 juta nih. Kalau 5.400 itu berarti ada penalti. Kalau GAR-nya ternyata cuma 5.400. Nah, tahu dari mana sih GAR-nya itu 5.400 atau enggak? Itu dari certificates. Dari sertifikasinya surveyor yang tadi kita ngomong. Ada surveyor tersebut yang datang, yang dia akan nge-sampling. Sampling itu maksudnya dia akan ngambil sebagian batu bara tersebut akan di random, diambil sama dia, terus dia akan tes di lab. Spesifikasinya kayak gimana, kalorinya berapa, S-nya berapa, sulfurnya, bla 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 gitu, sesuai dengan terms kita. Nah, ini dilakukan di 2 tempat, di pelabuhan muat dan di pelabuhan bongkar, kayak gitu. Nah, kalau yang di sini yang gue kasih lihat, yang di sini ini di pelabuhan bongkar nih. Kalau dilakukan di pelabuhan bongkar, itu biasanya adalah basisnya kita nih sebagai trader, Blumindonya, untuk menagihkan invoice tersebut ke si customer. Jadi surveyor akan ngasih lihat nyampe di customer nih GAR-nya berapa sih, GAR 5.400 misalkan. Oke, gue akan nagihin 5.400 ke customer tersebut. Jadi kalau misalkan gue ngomong 5.500 dealnya sama customernya, berarti akan ada penalti sebesar 100 kalori. Itu cuma di prorata doang kok. 5.400 dibagi 5.500 dikali 1 juta rupiah. Kalau harganya 1 juta rupiah. Jadi benar-benar cuma prorata aja. Itu kalau misalkan di pelabuhan bongkar. Jadi itu kayak sertifikasi kita untuk benar-benar penentuan kualitasnya terhadap customer. Nah, tapi kita pun sama kan. Kita juga ada kayak gitu ke supplier. Kita juga pengen tahu dong supplier kita nih, pemilik tambang kita nih ngasih kita batu berapa. Nah, itu terjadinya di sini. Pas setelah loading komplit. Sampai sini masih lihat kan ya? Masih. Masih, Kak. Oke.
Nah, loading complete ini sebetulnya di sini pun kita akan ada dua paralel nih. Ada satunya langsung masuk ke kiri untuk kita jalan tongkangnya. Tapi satu lagi supply chain ops juga dia akan ngelihat nih certificates. Dia akan minta certificatesnya sama surveyor yang udah ditunjuk sama kita. Jadi kalau kita yang gimana ya? Yang beli itu yang berhak menunjuk surveyornya. Jadi kalau gue beli sama pemilik tambang, gue yang berhak untuk nunjuk surveyor gue mau pakai yang mana. Jadi dia nggak berhak nunjuk surveyor. Dalam artian itu biasanya karena customer itu kalau misalkan surveyornya si pemilik tambang yang nunjuk atau penjual yang nunjuk itu takutnya mereka kong kali kong gitu biasanya. Jadi biasanya selalu pembeli yang akan nunjuk surveyor tersebut. Gue mau pakai surveyor geoservice, gue mau pakai surveyor Sukovindo, itu terserah kita sebagai pembeli. Tapi juga sama sih, si customer juga gituin kita. Jadi customer juga akan nunjuk surveyor, gue mau pakai ini, ya udah kita ngikut, kasarnya gitu. Nah ini sama halnya kita akan minta sertifikat ke surveyor yang udah kita tunjuk, dan dia akan ngasih nih draft sertifikatnya. Ini nih angkanya hasilnya segini, dan ini draftnya seperti ini, udah oke atau belum? Nah biasanya kalau udah oke sih, udah kita akan ngisi sertifikatnya, dan sertifikat ini akan disimpan. Dan ini sertifikat ini biasanya nanti akan kita kirim juga ke si pemilik tambang. Oke, pemilik tambang nih sertifikat lu nih udah jadi. Gar lu segini. Lu invoicing aja ke gua berdasarkan gar ini gitu. Kasar gitu. Sama halnya juga dengan customer juga. Customer juga akan ngirim sertifikat ke kita. Dan itu dia akan ngelihat kita bisa invoicing berdasarkan sertifikat dari mereka. Setelah itu udah nyambung semua nih, dari sini ke sini nyambung. Kita cuman kita folder si sertifikat tersebut, udah finish. Itu sampai cargo delivery. Nah di sini tuh ya setelah ini udah masuk ke ranah penagihan dari sisi finance. Jadi kita nagih dan pembayaran ke vendor dan ke si siapa pemilik tambang suppliernya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Aku mau nanya. Wih, banyak nih. Lu dulu deh Kal. Duluan. Oke, gimana? Aku dikit dong sih Kak. Itu kan yang paling atas kanan tuh yang supply chain ops. Itu tuh proses bisnisnya tuh barengan ya Kak. Dia tuh yang misalnya yang request for SB-nya ke sertifikat sama yang approving MVP. Jadi tuh prosesnya tuh barengan nih berdua. Iya betul. Dia bisa prosesnya berbarengan dan paralel. Jadi paralel. Jadi memang itu kejadiannya bareng sih. Jadi maksudnya biasanya setelah loading yang komplit itu time kayak waktunya tuh sempit, dalam artian ketika muat itu sudah selesai terjadi itu kita kalau nggak salah cuma punya batas waktu 1 hari apa 2 hari gitu untuk mempersiapkan semuanya ya, dokumennya, ketentuan regulasinya sampai itu selesai gitu, supaya tongkang ini beneran bisa jalan. Kalau tongkangnya nggak bisa jalan-jalan, pemilik kapal itu akan ngasih denda gitu. Nah makanya memang jadi ini paralel nih. Biasanya kalau udah selesai loading itu biasanya dari sisi kita nanti si pemilik tambang, Pak approve dong MVP-nya, saya udah input. Oke. Terus saya misalkan gue approve nih. Nanti dari approval gue tersebut dia bisa ngeluarin dokumen namanya LHV, laporan hasil verifikasi. Nah ini teknis ya. Tapi LHV ini dokumen wajib banget. Dan ini yang mesti dikasih ke Syah Bandar untuk muncul namanya surat persetujuan berlayar SPB. Jadi LHV ini dia memuat semua informasi termasuk pembayaran royaltinya. Itu udah ada semua di LHV. Jadi Syah Bandar itu nggak akan ngebolehin kalian jalan tongkangnya sebelum ada LHV tersebut. Karena kalau belum ada LHV tersebut itu pidana. Udah fix deh, batu bara tuh serem banget. Kalau kayak gitu-gitu tuh lapangan tuh, itu pidana udah. Itu polisi akan datang dan untuk tambang. Karena itu dianggap itu aset negara. Jadi mereka gercep banget kayak gitu. Makanya kita approve MVP, tapi di luar itu pun kita juga request sertifikatnya. Karena kita pengen tahu juga nih hasilnya seperti apa. Sama batu bara ini hasilnya seperti apa. Karena kita juga nggak pengen ada masalah. Tiba-tiba ternyata sertifikat hasilnya hancur banget. Itu kan mesti cepet-cepet mitigasi kan. Sebetulnya aspek mitigasinya nih pembahasan yang lebih panjang lagi ya. Jadi mungkin gue nggak akan masuk sana. Cuman jadinya juga kita cepet-cepet minta sertifikat sama surveyor. Pak, hasilnya udah ada belum? Bla 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 gitu. Karena ketika lagi loading, batunya kan di loading dalam waktu misalkan let's say 3 hari misalkan ya.
itu kan truk bener-bener naik ke atas tongkang kan. Truk kayak dump truck gitu ya yang 20 ton. Dia naik ke atas tongkang, dia bongkar batu baranya tuh, terus dia keluar lagi gitu ngambilin lagi. Jadi itu namanya loading manual kayak gitu. Dan kebanyakan sih JT kita loading manual. Nah pas lagi kayak gitu nanti ada surveyor tuh jalan-jalan di atas tongkang. Dia ngarung-ngarungin tuh batu 1 kilo. Oh nanti ambil dari tumpukan sana, ambil lagi jalan di sana, ambil. Jadi dia random sampling. Nah itu terjadi ketika loading. Nah biasanya sih sebelum loading selesai, mungkin udah 80% selesai gitu ya. Mereka biasanya udah langsung bawa ke lab sih. Jadi itu butuh waktu nggak usah 2-3 hari gitu untuk ngeluarin hasil sertifikatnya. Jadi memang betul sih semuanya itu dia paralel. Jalannya jadinya paralel. Gitu sih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, sebenarnya pertanyaan aku tuh lumayan mirip ya sama Haikal, cuman aku mau nambahin sedikit. Apakah memungkinkan dalam sebuah aktivitas ini memakai dua terms yang berbeda? Dua terms yang berbeda tuh maksudnya gimana? Boleh ke atas dulu nggak ini diagramnya? Boleh. Jadi misal itu yang kepakainya itu CVR sama FOB misalnya, itu bisa terjadi hal Oke. seperti itu apa enggak? Oke. Itu bisa kayak gitu, termsnya dua berbeda, tapi pasti partisnya berbeda. Jadi kalau misalkan, let's say ya, yang paling make sense tuh biasanya adalah kita FOB ke supplier, tapi ke customer CFR. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu lihat, ini positioningnya mesti bisa fleksibel ya, dalam artian kalau misalkan kita nih sebagai pembeli, gua termsnya FOB bars ya, sama penjual gitu ya. Berarti kan ibaratnya kayak gue mau cuma datengin tongkang di lokasi yang gue tentukan. FOB bars JT Sampit misalnya. Oke, gue mau datengin tongkang ke FOB bars, ke JT Sampit tongkang gue. Di situ lu muat batu lu tanpa gue dikenakan biaya apapun. Kasarnya kayak gitu ya. Nggak ada tambahan biaya lah. Itu FOB bars. Nah tapi gue pun posisi gue kan juga sebagai penjual juga kan terhadap customer gue. Nah kalau kayak gitu misalkan gue ke tahap customer gue CFR nih, ya udah gue delay mas customer gue CFR Cirebon gitu. CFR itu maksudnya cost freight doang, jadi nggak ada insurance. Nah berarti insurance itu akan di cover sama customer gue. Jadi kalau misalkan di tengah jalan kargonya kenapa-napa, kebakar atau apa, itu udah bukan, itu di luar tanggung jawab kita. Karena gue cuman cost sama freight doang, udah gitu. Kasar gitu ya. Insuransinya dari mereka yang mesti asuransi sendiri. Ya pada kenyataannya pasti mereka akan minta dokumen. Pak, saya mau asuransi ini kargonya, minta dokumen BL dong sama kargo manifest apa ya, pasti akan kita kasih juga. Nah jadi termsnya paling berbeda kayak gitu. Tapi kalau kita sama partis yang sama, untuk pengapalan yang sama, itu nggak mungkin bisa. Itu nggak mungkin bisa beda. Maksudnya nggak make sense aja ya kalau beda ya. Cuman kalau terhadap pengapalan yang berbeda, misalkan kayak gue deal sama satu supplier ini sebesar 15.000 ton misalkan, yang akan dibagi dalam 2 tongkang nih, 7.500 ton dan 7.500 ton. Nah, misalkan gue ngomong tongkang A gue pakai ini ya FOB ya, tapi tongkang B lu CFR dong langsung ke Cirebon misalkan, atau nggak CF dong langsung ke Cirebon, itu bisa kayak gitu. Jadi itu menjawab nggak? Atau masih bingung? Atau bukan kurang mengena? Yang aku tangkap berarti emang semisal terjadi kayak gitu, berarti tetap jatuhnya sama kayak tadi ya, jatuhnya paralel juga ya. Betul. Jadi dari sisi kita sebagai trader tuh kita pasti akan menjadi pembeli dan menjual secara bersamaan. Jadi emang termsnya itu bisa ya, kalau gue, maksudnya bukan kalian doang ya, audit gue aja tuh gue sampai gemes. Auditor gue tuh udah yang top 5 juga, GT. Aduh itu juga dia pusing banget sih masalah terms ini, karena terms ini butuh waktu lama sih untuk ngerti banget gitu. Secara insting gitu. Oh iya maksud lo gini ya gitu. Itu memang butuh waktu lama. Tapi yes, perspektif itu memang sedikit mesti fleksibel sih. Karena kita sebagai pembeli, bahkan bisa gini ya. Gua pembeli sama penjual termsnya sama. Itu bisa jadi. Gue ngomong gini sama pembeli, CIF Cirebon. Terus gue sama penjual juga ngomong gini, CIF Cirebon. Itu bisa kayak gitu. Tapi itu intinya berarti gue cuman duduk doang, santai. Gue cuma nongkrong kaki, gue gak ngapa-ngapain. Karena semuanya udah masuk semua di CIF Cirebon. Karena termsnya sama. Jadi Cuman itu bahasanya kok ya? benar-benar cuma perantara doang. Nah itu termsnya biasanya namanya apa? Back to back.
biasanya kita ngomongnya back to back agreement. Jadi agreementnya sama persis semuanya. Semuanya sama persis. Termsnya juga sama persis. Cuman ngomong gue ngambil margin di tengahnya doang dikit. Gitu. Jadi bisa termsnya sama tuh. Gue ngomong sama supplier CF Cirebon ya, sama penjualnya juga, sama buyer kita juga, CF Cirebon ya. Jadinya gue cuman bener ngambil margin doang, nggak ngapa-ngapain. Kalau kasusnya kayak gitu tuh biasanya kita nggak ngapa-ngapain kok. Kita cuman ngomong perantara doang, ngeluarin shipping instruction aja, bla 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 gitu. Jadi biasanya sih kita nggak ngapa-ngapain kalau kasusnya kayak gitu. Ada lagi kali? Enggak ada sih, mungkin lanjutnya itu Udah, udah cukup itu aja sih. menjawab banget. Jawab banget. Asli, aku udah ngerti. Tadi kurang paham, setelah dijelasin lagi akhirnya ngerti. Oke, nah sampai situ udah sih supply chain ini doang. Dikit lagi Oh, udah. beres nih. Ini udah supply chain 3 doang itu. Cargo delivery, vendor selection, insurance. Udah. Sampai sini sih udah oke mestinya. Dan ini udah secara garis besar emang kayak gini kok. Ini juga industri standar kok ini. Industri business practice kayak gini kok untuk yang batu bara. Oke. Oke. Terus coba mau balik yang tadi Kal, kalau lo mau pertanyaan yang ada kalau pertanyaan yang ada tadi butuh apa aja gitu datanya. Ntar ya, aku sesin dulu. Bentar ya. BRB ya. Oke. Oke guys, ntar pas sebelum diakhirin kita on cam semua dulu ya, kalau bisa kita dokumentasi. Oke. Dapat nggak bisa join lagi apa? Nggak bisa deh. Waduh, ini mau screen apaan? Yang itu tadi dia minta tentang soalnya apa aja yang Apa besok dibutuhin. TPP skip kah aja kali ya? Kagak, udah aman Cok. Gua mah ini shift malam. Nggak, kita cuma butuh wawancara ya. Itu satu orang dia wawancara satu orang dulu aja. Iya, kalau mau gua aja. Kita kan juga pasti kan ngomong ke ini Pak Papatin, Cok. Papatinnya Papai. Mana aja? Ini gue ada janji sama yang temen gue sih termalam, cuma gue nggak tahu notulensinya wawancaranya maksudnya gimana. Lu mau gue temenin? Nggak mau. Gue yang jadi observer ya. Lu sama siapa? Sama Puja. Enggak. Di spill. Ya, gimana? Enggak. Cuma tadi kan portofolio kakak kirim aja di chat kan. Iya, boleh. Aman aja lah. Chat ya. Iya. Terus yang ini misalnya basicnya. Ini basicnya. Kayak gini-gini aja lah basicnya tuh. Ya. Terus yang ini yang advance. Sih. Ini Advance ya. aja. Kalau yang geografi sih nanti kita akal-akalin aja lah. Gampang. Iya, itu sih gampang sih. Input dokumennya itu kan kayak gitu kan PO cek gitu kan output dokumennya. Mestinya ada ya, tadi di bisnis prosesnya ada kan ya input. Ada. Kalau yang dari aku tangkap tadi ada. Iya, mestinya keluarnya dari menjadi apa gitu. Maksudnya udah di approve, udah apa, desain. Iya. Jadi tuh kalau misalnya yang ini kan aku kan ada 5 anggota ya kayak. Jadi ya itu yang tadi kakak kasih tahu kayaknya tuh satu orang satu proses bisnis. Jadi tuh iya kayak gini nih. Ini yang contoh pertamanya kayak gini. Iya. Terus yang contoh keduanya tuh ya sama aja tapi ya misalnya proses bisnis yang keduanya. Yang pertama kan misalkan contohnya kan pemesanan barang. Pemesanan barang itu ya. kan pembayarannya. Ya. Tadi kan ada yang kita ngomong apa sih kalau trade tuh? Ya pemesanan barang sih, penjualan, pemesanan. Terus habis itu kita ngomong apa sih tadi? Tadi apakah pengiriman? Tadi kan kalau yang di trade-nya itu kan udah ada 3 proses tuh. Ya kan? Ya. Kita ngomongnya ada apa? Bentar aku buka. 3 proses itu kan untuk penjualan barangnya. Ya kan? Ada penjualan barangnya, ada juga pemesanan barangnya. Purchasing tadi yang untuk batu baranya sendiri. Terus habis itu ada analisa komersial.
terhadap Komersial. pemesanan dan penjualan tersebut. Hmm. Kalau di trade-nya kayak gitu. Nah, kalau di supply chain-nya itu ada 3 tadi tuh. Seleksi vendor, ya kan? Seleksi vendornya untuk transport, seleksi vendor transport. Terus habis itu asuransi kargo untuk asuransiin barangnya. Sama habis itu pengiriman barang. Jadi sebelumnya yang gue jelasin ada 6 tuh prosesnya. Kalau misalnya kan tadi kan pemesanan barang kan ada 2 ya, Kak. Misalnya Oh, buat yang seleksi vendor transport sama yang penjualan barang yang ini analisa komersial gitu. Tadi kan Nah. aku tangkap kan ada 6 tuh ya, Kak. Betul. Kalau di Kalau misalnya trade-nya, aku ngambilnya kayak gini, Kak. Aku ambilnya penjualan barang, pemesanan barang, analisa komersial, mm-mm, terus aku ambilnya seleksi vendor dan asuransi, itu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa lah. Kalau aku Menurut kalian aja, kalian Iya. gimana? Aku Iya. tuh kami rencana tuh awalnya pengen buat ini dulu yang tadi sempat dibahas itu yang kontrak dulu, yang kerjasamanya itu gimana dari tambang-tambang, nah baru masuk ke pembayaran dan lain-lain gitu. Mungkin ada beberapa proses bisnis yang kami bakal kayak gabungin gitu aja karena menurut kami tuh kayak masih satu flow gitu. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Pembayaran juga bisa. Kalau mau gue jelasin lagi untuk yang finance-nya, nggak masalah. Kalian mau ngambil yang mana aja, ngikut aja sih. Kalau tadi kan kita jelasinnya untuk yang divisi tradingnya sama divisi supply chain. Di trading itu ada 3. Kita ada mesen barangnya, jual barangnya, sama analisa komersialnya. Jadi making sure jual dan mesennya itu making profit, kan kasar itu kan, menghasilkan laba. Nah, supply chain itu untuk eksekusi pengiriman barangnya sih. Secara garis besar sebetulnya itu semuanya untuk mengirimkan barang sebetulnya ya. Cuman di situ kan dibagi lagi lebih kecil. 1 untuk seleksi vendornya, 2 untuk asuransinya, dan yang 3 untuk cargo delivery-nya itu sendiri, pengiriman barangnya itu sendiri. Jadi supply chain itu ada 3, trade juga ada 3. Baru nyampe ke arah sana sih, belum ada pembayaran. Nah, kalau kalian mau ngomong pembayaran, penagihan, ada juga gua. Cuman ngikut aja, kalian mau ngambil atau enggak. Kalau mau, ini gue jelasin. Gue share screen lagi. Kayaknya yang dari yang tadi aja sih, Kak, yang Kakak kasih tahu. Boleh. Yang 6 itu. Ya nggak apa-apa juga. Aku ambilnya itu aja, ya. Karena di sini sih bebas sih, Kak, mau ambil berapa aja Ya, proses bisnisnya. kalau mau Itu cukup yang- 5 segitu boleh juga. Ngikut. Kalian aja discussion mau kayak gimana nanti. Tapi yang pasti sih gue share kok. Kal, ini gue share. Nanti gue buat WhatsApp aja. Ini PowerPoint semua kok. Yang kalau mau sih, Kak, yang di-share yang tadi yang 6 yang Kakak sebut aja itu awal-awal. Iya itu. Iya. Itu gue share nanti. Oke, itu aja sih, Kak. Sama ya portofolio udah itu dong. Ya, yang portfolio nanti dari WhatsApp ya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan sebelum kita sudahi? Mungkin mau dokumentasi aja sih, gak mungkin kakaknya sama kita bisa on cam dulu buat screenshot bukti ininya. Boleh. Nggak, gue juga ada sih dokumentasi lapangan. Mau. Screenshot apa ini? Oh, screenshot ini. Iya, screenshot mic-nya doang. Iya. Dokumentasi lapangan. Nggak, kita Ada cuma juga buat tuh. dokumentasi. Jauh banget itu makanya. Iya, kita Oh, cuma sorry, buat sorry. dokumentasi ininya doang. Bentar. On cam, bro. Guys. Bentar. Gue pakai gel dulu bentar. Ini kalau Kakak tahu 2 orang ini yang diem tuh dia notulensi, Kak, dari tadi, Kak. Wah, boyang banget tuh notulensi tuh. Dari Kasian awal ya. sampai akhir. Iya. Gimana? Ini Kak. Kakak di ini BSD. Belum jadi. Oh, belum jadi. Iya. Puyeng gue juga.